Halo, selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua ya. Amin. Oke, para potter GoFood yang sudah berhasil join, boleh ya dibantukan presensi terlebih dahulu. Silahkan mengetikkan presensinya pada kolom chat Zoom ya, dengan format kota asal, strip, nama outlet GoFood-nya. Oke, sekali lagi, kota asal, strip, nama outlet GoFood-nya pada kolom chat Zoom. Ya, silahkan dituliskan dulu ya Bapak Ibu. Oke, selamat datang di acara workshop kampus bisnis GoFood volume 24, Rabu 12 Oktober 2022. Semoga semuanya yang hadir pada siang hari ini ya, semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, dan semoga dengan mengikuti pelatihan ataupun kampus bisnis hari ini, nantinya setelah ini akan bisa meningkatkan penjualan dari pekan GoFood-nya. Maksudnya makin naik ya Bapak Ibu. Amin. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya, karena kalau nggak kenalan rasanya kurang afdol juga gitu ya. Saya Septiana Dilatasari, biasa dipanggil Ratna. Saya yang nanti akan menjadi moderator dalam 1,5 jam ke depan acara ini. Nah, untuk workshop kali ini Bapak Ibu, kita akan mengangkat tema yang sangat ciamik dan juga sangat membantu Bapak Ibu dalam berbisnis di GoFood nih. Apa temanya ya? Temanya adalah meracik harga pokok biar bisnis jos nggak boncos. Menarik banget nih, biar nanti Bapak Ibu tuh nggak rugi gitu ya. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu mungkin kebetulan bingung ya dalam berbisnis nih, gimana nih aku biar jualan tuh nggak rugi, biar tetap untung terus gitu ya. Nah, Bapak Ibu, penting ya untuk kita menentukan HPP alias COGS ya, cost of goods sold. Jadi nanti setelah mengikuti workshop ini gitu ya, supaya nanti bisa atur-atur harga, biar kalau bikin promo tuh nggak rugi lagi, biar untungnya tuh nggak tipis gitu ya. Gitu. So, para patar GoFood kalian ya yang sudah hadir hari ini, aku pengen lihat dulu gitu ya. Dari mana aja sih yang sudah hadir? Nih. Ayo, jangan lupa ya isi absennya dulu. Oke, ini sudah ada dari Bandung nih, Hidden Bakehouse. Halo. Terus juga ada dari Ciledug nih, sosis bakar Sabira. Ada nih dari Bali. Halo Bali. Ada dari juga Gresik nih, dari Jawa Timur. Es Teh Nusantara Veteran Gresik. Ada juga dari Surabaya. Halo Surabaya, dari Martabak Nusantara. Banyak banget nih yang datang ya. Oke deh, karena sudah banyak yang datang juga, ini sambil mengisi aja ya Bapak Ibu, isi absensi di kolom chat. Nah, jadi silahkan mengetikkan kota asal, strip, nama outlet GoFood. Nggak tahu nih semuanya ya, dari mana aja yang datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam 1,5 jam ke depan kita akan menghadirkan beberapa para expert ya, beberapa expert yang nanti akan memaparkan terkait materi siang hari ini seputar HPP. Jadi jangan sampai bosan-bosan, stay tune terus dan siapkan catatannya, gitu ya, supaya nanti bisa dicatat dan juga diimplementasikan di bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini, gitu ya, spesial banget ya, kita akan membahas terkait meracik harga pokok tadi. Nah, namun sebelumnya mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang masih asing nih terkait kampus bisnis. Nah, kampus bisnis itu sebenarnya apa sih, Kak? Oke, saya jelaskan dulu terkait kampus bisnis ya. Jadi Bapak Ibu, kampus bisnis itu merupakan suatu wadah edukasi pelatihan, gitu ya, yang dilaksanakan rutin, gitu ya, setiap minggunya bagi para patar GoFood supaya dapat belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnis kulinernya tentunya ya. Nah, dengan mengikuti program kampus bisnis ini, Partner GoFood diharapkan mendapatkan edukasi pelatihan langsung dari para pembicara yang memang sudah berpengalaman sesuai dengan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Dan para Partner GoFood kalian nanti ketika udah ikut kampus bisnis, nanti bisa gabung dengan Kompak alias komunitas partner usaha GoFood gitu ya. Jadi gabung aja ke komunitas kami gitu. Nanti dapat informasi-informasi terkait GoFood juga yang terbaru, yang terupdate gitu. Selain itu juga nih Bapak Ibu, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat dan juga semakin masif, Bapak Ibu sekalian dituntut untuk tetap relevan dengan kebutuhan para customer. Nah, maka dari itu, workshop kampus bisnis kali ini kita akan membahas mengenai meracik harga pokok biar bisnis jos enggak boncos gitu.
Dan di 1,5 jam depan kita akan membahas materi yang sangat menarik tentunya ya. Yang pertama, manfaat ya. Lalu yang kedua, cara, serta yang ketiga, harga pokok penjualannya itu supaya aman dan juga promo itu terus berjalan lancar ya. Jadi harapannya setelah workshop ini Bapak Ibu bisa mengetahui gitu ya, mendapatkan pengetahuan seputar harga pokok penjualan mulai dari manfaatnya, caranya, dan juga tips and triknya supaya nanti bisa promo dengan maksimal di GoFood. Kayak gitu. Jadi lengkap banget, semuanya sudah ada. Dan saya juga sering dapat pertanyaan-pertanyaan, Kak, gimana caranya buat nentuin harga biar tepat, biar nggak promonya tuh nggak rugi. Nah, di kali ini kita akan bahas tuntas, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Stay tune terus aja sampai akhir ya. Gitu. Nah, sesuai janji saya di awal tadi ya, saya akan menghadirkan para expert yang memang sudah ahlinya nih Bapak Ibu ya, di bidang HPP ini. Nah, diantaranya nih ya, yang pertama, ada Mas Danis Punto Adi. Nah, beliau merupakan Chief of Curriculum Foodies. Coba saya panggilkan dulu. Halo Mas Danis, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak Ana. Oke, Suara saya jelas? Jelas Mas, ini Oke. kayaknya Mas kita ketemu lagi nih ya, di acara kampus. Iya. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah, sehat. Tetap semangat nih buat hari ini sharing ke teman-teman GoFood semuanya. Oke nih, Mas Danis aja semangat, para partner GoFood juga harus semangat ya. Oke, terima kasih Mas Danis. Oke, berikutnya nih, yang kedua, ada expert juga dari teman merchant juga nih. Ada Mas Rohmat Sudiarjo, yaitu owner Mr. Mat Indonesia nih. Halo Mas Rohmat. Halo, selamat sore ya. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Sore ya Mas, tapi menuju sore kita harus tetap semangat ya Mas Rohmat. Betul, harus semangat terus. Oke, terima kasih Mas Rohmat. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti Mas Danis dan juga Mas Rohmat nanti akan menerangkan materi siang hari ini nih. Jadi spesial banget dua pemateri kita yang akan bahas HPP gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini saya akan sedikit kasih tahu juga nih kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah ada kenalan-kenalan dari speaker kita. Nah, di acara kampus bisnis kali ini, nanti kita akan membagikan GoPay senilai jutaan rupiah. Dengan cara apa, Kak? Caranya gimana biar dapat GoPay? Nah, jadi selama pemaparan materi dari para expert nanti silahkan menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan pada kolom Q&A ya, pada fitur Q&A yang ada di Zoom, silahkan diajukan aja pertanyaannya apa. Nah, nanti beberapa orang yang terpilih nanti dia akan berhak mendapatkan GoPay gitu. Selain itu juga nih, selain dari pertanyaan-pertanyaan, dari apa lagi Kak biar dapat GoPay? Nah, di akhir sesi kita ada kuis berhadiah ya. Kita akan bagi-bagi GoPay itu sampai jutaan rupiah. Jadi stay tune terus, santai aja Bapak Ibu kita ya, nggak perlu buru-buru, nanti kita akan terus-terus bagi hadiah sampai akhir sesi gitu. Jadi lumayan banget nanti dapat GoPay, bisa buat modal ya, buat modal apa Kak? Buat beli GoPay, buat beli GoFood bisa, buat beli di Gomart bisa, gitu. Bisa beli pulsa juga bisa, beli paketan juga bisa, gitu. Jadi lumayan banget gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi siap-siap ya nanti kalau ada pemaparan materi langsung aja tanya di Q&A. Karena di sini sudah banyak yang isi absensi juga dan juga sudah hadir ratusan peserta ya. Ini ada 945 peserta yang hadir. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai untuk sesi yang pertama. Untuk sesi pertama ini akan dibawakan langsung oleh Mas Danis Punto Adi ya. Sedikit background untuk Mas Danis ya. Beliau merupakan Chief of Curriculum dari Foodies. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu Foodies, saya kasih tahu juga. Foodies itu merupakan suatu platform ya, pendidikan atau pembelajaran untuk F&B di Indonesia alias untuk para pegiat kuliner di Indonesia gitu. Dan di sini nanti Mas Danis akan ceritakan nih kayak sebenarnya HPP itu apa sih? Terus manfaatnya sebenarnya ngapain sih gitu HPP itu sampai cara penghitungannya juga gitu. Oke, Mas Danis, apakah sudah siap? Siap. Oh, mantap Mas Danis. Oke, silakan Mas Danis untuk memulai presentasinya. Oke, thank you, Mbak Ana. Oke, selamat siang menuju sore nih, teman-teman partner GoFood semuanya. Saya langsung share screen ya. Mungkin teman panitia bisa tolong dibantu untuk kasih izin share screen saya. Oke.
Oke, ini topik yang sangat menarik ya ketika kemarin saya dapat judulnya. Wah, ini sesuatu yang menurut saya ini teman-teman semua perlu tahu nih, karena kenapa ya, karena yang namanya HPP itu, apalagi gamesnya sekarang ya, kita bermain di online dengan berbagai campaign, promo dan sebagainya. Belum tuntutan ya untuk misalnya untuk selalu relevan dengan market, kita itu perlu untuk melakukan inovasi-inovasi produk baru mungkin ya, membuat berbagai variasi-variasi produk untuk brand kita. Ini kan selalu hubungannya dengan namanya HPP ya. Ya, setiap new strategi atau launching satu aktivasi baru, artinya itu sebenarnya peluang buat kita nih untuk melakukan improvement terhadap di ini spesifik profitabilitas dari setiap produk yang kita jual. Artinya kalau kita nggak ngerti ilmunya, ya sayang banget nih kesempatan untuk melakukan improvement di bisnis kita di masa depan terkait dengan produk ini kelewat. Nah, hari ini saya akan coba share ya tentang bagaimana sih untuk menentukan satu harga pokok penjualan yang tepat ya buat teman-teman semua, dan kira-kira dimensi atau mungkin prinsip apa aja sih yang teman-teman perlu aware dan pahami ketika teman-teman nanti melakukan settingan HPP atau menentukan harga jual yang pas itu seperti apa. Karena kalau kita bicara masalah HPP, ini pasti nggak bisa terlepas dengan yang namanya harga jual. Jadi nggak bisa tuh kita bahas satu-satu, tapi itu satu paket lah supaya pemahamannya bisa menyeluruh buat teman-teman semua. Oke, jadi brutal fact ya yang mungkin banyak ditemukan oleh teman-teman pebisnis kuliner ya yang saat ini ya berjualan ya, itu adalah yang pertama gitu. Kita sudah jualan mungkin udah lebih dari setahun ya. Wow, udah lama kita berbisnis segala macam, tapi kita nggak ngerti nih sebenarnya HPP atau COGS ya, dari setiap produk yang kita jual itu berapa sih gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah HPP itu cuma sebatas bahan baku yang kita pakai aja untuk jadi satu produk atau enggak? Nah, kadang-kadang kita berpikir, oh HPP kita cuma 3.000 atau 4.000 rupiah. Tapi di akhir bulan, ini kok malah minus ya. Bingung nih, apalagi tiba-tiba ada apa namanya, ada penawaran ikut promo, campaign dan sebagainya. Ini kalau nggak ikut kok penjualannya drop ya, tapi kalau kok ikut kok ini gimana masalah profit saya dan sebagainya. Itu mungkin berbagai situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang banyak teman-teman alami ya di lapangan, yang akhirnya ya udahlah jalan-jalan aja gitu, tapi buta ini gimana nih saya cara memanage semua hal ini dengan baik. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita mau netepin harga, dapat satu kondisi, wah kayaknya marginnya kurang oke nih, naikin deh harganya gitu, supaya untungnya bisa dapat dan akhirnya bisa mengcover. Hitungan kertas sih ketika kita naikin harga ya, dengan HPP mungkin yang kita udah hitung sebelumnya, itu kayaknya oke nih. Wah kayaknya kalau sekarang untungnya mungkin sebulan 2 juta atau 3 juta, ketika saya naikin harga jual 20% atau otomatis sales saya akan naik juga tuh 20%, hitungan kertasnya. Tapi ternyata pas kita naikin harga, yang terjadi malah salesnya drop. Kenapa? Karena market tidak bisa menerima tuh harga yang kita set dengan dasar yang penting untung. Artinya secara nggak sadar ya, ketika kita akan memulai sebuah bisnis dan memilih sebuah target market, kita itu tersandera sebenarnya, teman-teman semua. Harga itu nggak bisa seenaknya kita naikin atau suka-suka kita dengan dasar bahwa HPP-nya tinggi gitu ya, semua bahan-bahan naik gitu. Jadi ya seolah-olah oke boleh dong kalau kita naikin harga. Ternyata konsumen tidak sebaik itu ya. Konsumen tetap ngitung juga karena mereka juga mungkin ada kebutuhan lain juga, punya namanya daya beli juga, dan mereka juga banding-bandingin tuh sama kompetitor tuh. Jadi ketika kita naikin harga, yang terjadi ya mereka malah pindah tuh kompetitor kita. Ini hal-hal yang akan berbahaya banget ya buat teman-teman semua ketika nggak paham tuh konsep bagaimana men-set HPP dan harga yang benar. Dan yang terakhir tuh fakta, ya brutal fact kalau saya bilang ya, yang di lapangan yang sering terjadi itu adalah kita zaman sekarang kalau ngomongin banyak tuh di berbagai
event workshop ya, offline maupun online, atau mungkin saya sempat diskusi sama beberapa teman-teman pebisnis kuliner, mereka selalu bertanya, pertanyaannya mirip semuanya. Ini saya promo ikut nggak ya? Gitu. Wah, nanti kalau saya promo takutnya brandnya mengalami delusi, atau mungkin orang nggak mau beli lagi kalau misalnya saya nggak promo dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah sales channel kita yang dimasukin di mana? Karena sales channel itu ya, kita memulai sebuah bisnis kuliner, kita kan harus membangun berbagai sales channel dari bisnis kita ya. Apakah itu online, apakah itu offline, online pun macam-macam ya. Apakah mau reseller dan sebagainya. Tapi intinya setiap kita masuk ke sales channel baru atau membuka sales channel baru, termasuk kita masuk ke aplikasi GoFood, itu kan sales channel baru artinya. Nah, itu ada opportunity yang kita bisa ambil. Intinya sih kalau kita cuma pakai mungkin 3-4 sales channel, misalnya setiap sales channel bisa ngasih kontribusi misalnya Rp200.000 contoh misalnya ya. Kalau kita udah punya 3 sales channel, ya dapat 600.000. Artinya kalau kita pengen nambah lagi 200.000 harus nambah sales channel lagi. Jadi intinya ketika kita akan atau berkeinginan untuk menambah terus pendapatan atau omset kita di bisnis, ya harus sebanyak mungkin kita menambah sales channel. Dan bermain di GoFood itu adalah salah satu decision strategik ya yang cukup bagus untuk kita punya opportunity nih untuk menambah sales channel di situ. Nah, tetapi catatan ya buat teman-teman semua, ketika kita akan memilih kita akan masuk ya, memilih dan masuk ke sebuah sales channel baru, setiap sales channel punya aturan mainnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mau masuk ke sales channelnya GoFood, ya kita harus ikut aturan main yang ada di sana gitu loh. Ya, itu adalah kondisi yang memang sudah by default ya, memang seperti itu situasinya gitu. Ya di sini bermainnya gamesnya saat ini ya dengan promo dan sebagainya. Ya, kita harus bermain di area itu. Jangan punya pikiran yang sendiri gitu. Wah, saya nggak mau main diskon, nggak mau ikut promo dan sebagainya. Yang terjadi ya kita nggak akan bisa kompetitif. Kenapa? Karena semua pemain yang ada di sana bermain seperti itu. Artinya dibanding kita musing-musingin nggak dengan perdebatan di dalam kepala mau ikut apa enggak, ya ikut aja. Tapi yang harus kita pikir adalah gimana caranya saya ikut berbagai campaign dan promo yang ada, tapi masih profit. Itu yang harus kita pikirin. Bukannya mempertanyakan mau ikut promo atau nggak ikut promo. Karena brand-brand besar pun seperti McDonald's, KFC, Starbucks, itu udah international company semua ya. Yang dimana brandnya juga brand-brand cukup ngejagain namanya brand image dari brand yang dia punya, tapi kan toh dia ikut promo juga gitu. Artinya kan main diskon itu nggak secara otomatis gara-gara Starbucks kemarin buat campaign nih misalnya 1 liter dapat 100.000 dapat 2 liter langsung brandnya langsung jelek, wah brand murahan, kan nggak gitu juga gitu. Maksudnya untuk memastikan sebuah brand bagus tuh banyak cara lah. Dan ketika ikut satu strategi campaign promo bukan berarti membuat brand kita menjadi drop. Jadi itu beberapa fakta dulu ya yang saya pengen share ke teman-teman semua terkait pentingnya ya kita HPP itu kita harus perlu tahu, dan kemudian bagaimana kita nanti ke depannya itu memanage HPP itu. Nah sebenarnya HPP itu sendiri itu apa sih? Itu kan pertanyaan paling mendasarnya ya. Jadi HPP ya itu kepanjangannya mungkin teman-teman udah pada tahu semua, cuman kita samakan aja lah persepsinya ya supaya definisinya supaya kita bahasanya bisa sama semua. Yang pertama adalah HPP itu kan harga pokok produksi ya, atau bahasa kerennya itu COGS atau cost of goods sold. Jadi beban dari setiap produk yang terjual. Ingat ya, beban dari setiap produk yang dijual. Nah, di sini ya di dalam definisi ini teman-teman jangan salah ngitung, karena banyak banget ya yang ketemu sama saya ngobrol diskusi buat laporan keuangan, pas saya cek wah ngaco nih, salah nih. Salahnya gimana? Contoh misalnya gini. Misalnya saya mau jual Indomie ya. Indomie ini ya, ini anggap saya mau jualan persiapan untuk bulan November ya. November contoh. November ini saya beli Indomie misalnya 100 unit. Ya, 100 unit. Nah, harga satu Indominya adalah Rp2.000. Artinya ketika saya belanja Indomie ya, dengan harga Rp2.000 dengan jumlah 100 unit, saya ngeluarin duit 200.000. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika saya jualan Indomie di bulan November itu HPP-nya otomatis 200.000? Nah, ini yang hati-hati. Nah, 200.000 itu belum jadi HPP.
teman-teman semua. 200.000 yang teman-teman belanjain untuk persediaan di bulan November itu adalah masuk ke yang namanya persediaan. Jadi itu masuk ke persediaan. Jadi nanti kalau teman-teman belajar ya di pembelajaran yang lain ada namanya neraca, namanya laba rugi dan sebagainya. HPP itu di laba rugi. Nanti nggak kita bahas di sini, cuma kasih mappingnya ya secara garis besar. Itu teman-teman nyari sendiri ya, bedanya laba rugi sama neraca. Nah, kalau kita belanja dan bahan bakunya belum terjual, itu nggak masuk ke laba rugi, belum jadi HPP atau COGS. Tapi itu masih menjadi persediaan di aset seperti itu. Nah, baru kemudian nanti November nih, saya jualan nih Indomie. Ya ternyata yang terjual cuma 50 unit atau cuma 60 unit. Oke. 60 unit ini itu kan kalau harganya 2.000, artinya cost yang saya keluarkan ya untuk menjual produk Indomie sebanyak tadi ya 60 unit ya kan 60 kali 2.000 tadi ya. 60 kali 2.000 itu berarti sekitar 120.000, sorry. 120.000 ya. Adalah 120.000. Jadi tadi kita belanja 200.000 itu masuk ke namanya persediaan, tapi karena bulan November saya jualannya cuma 60 unit, saya hanya pakai ya kan kalau beli 160 Indomie aja kan. Artinya yang jadi HPP itu bukan 100 Indomie yang saya beli di awal tadi di bulan ini. Tapi yang jadi HPP itu hanya 60 unit Indomie tadi, yang artinya nilai HPP ada 120.000. Lah, sisanya kemana tuh yang 80.000 tadi, gitu kan? Sisanya kemana? Sisanya 80.000 itu masuk ke aset, masuk ke neraca tadi. Tapi yang dihitung menjadi HPP di produk cost itu hanya yang 60 unit tadi, senilai 120.000. Nah, kalau saya jual per porsi Indomie itu adalah Rp5.000, ya, berarti kan omset saya atau pendapatan saya adalah Rp5.000 ya kan dikali 60 porsi gitu kan dapatlah harga 300.000. Jadi omset saya bulan November 300.000 ya dengan HPP sebesar 120.000 gitu kan sehingga laba kotor saya adalah 80.000 seperti itu ya ingat teman-teman semua. Jadi itu satu prinsip, satu hal yang teman-teman jangan sampai salah ya. Jadi apa ya, seorang sekali lagi, apa yang kita beli bukan dengan otomatis menjadi HPP. Tetapi HPP ya, atau product cost ya, itu product cost ya, itu adalah semua ya biaya langsung yang dikeluarkan ya, dikeluarkan sama kita ya untuk menciptakan produk yang terjual, yang dikonsumsi sama konsumen, sama aja ya terjual atau siap dikonsumsi oleh konsumen. Jadi kalau kita jualannya cuma 60 porsi, artinya yang jadi HPP itu ya cuma 60 unit. Ya, walaupun kita beli 100 unit seperti itu. Itu satu definisi yang teman-teman perlu aware dulu nih terkait dengan yang namanya HPP itu sendiri. Nah, yang kedua, saya pengen menjelaskan ke teman-teman semua, sebenarnya si HPP ini sebenarnya posisinya di mana sih, gitu kan? Atau COGS itu posisinya di mana? Jadi kalau di laporan keuangan, ya laporan keuangan bisnis ya, ada 3 lah yang utama, namanya neraca, namanya neraca itu apa? Neraca itu nunjukin berapa kekayaan dari bisnis kita, ya. Itu nanti pembagian di sesi yang lain. Yang kedua apa? Namanya laba rugi. Itu ngegambarin profitabilitas atau untung ruginya bis kita itu berapa. Nah, di dalam laporan laba rugi inilah ada yang namanya HPP. Ada yang namanya HPP atau COGS tadi. Nah, yang ketiga baru ada namanya laporan cash flow. Ini nunjukin sebenarnya perputaran uang kita seperti apa. Tapi itu nggak kita bahas juga. Oke, saya akan masuk ke laba rugi ya, spesifik yang memang berkaitan langsung dengan namanya HPP. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita pengen tahu profit kita berapa nih, bawah net income nih. Ada berapa komponen biaya yang harus dikurangkan ke omset kita atau revenue kita. Yang pertama yang namanya HPP atau COGS, oke? Nanti revenue dikurangi COGS atau HPP dapat yang namanya laba kotor atau gross profit atau gross margin. Seperti itu. Nah, gross profit, gross margin atau laba kotor dikurangin biaya operasional, biaya karyawan, rumah tangga segala macam dapat yang namanya OPEX, biaya itu total OPEX ya, dikurangi namanya net operating income atau pendapatan bersih
kegiatan operasional. Nanti dikurangi biaya marketing, dikurangi biaya back office, dan sebagainya, dapatlah net profit. Ini secara umum aja, saya nggak akan bahas lebih detail. Nah, saya akan masuk ke yang namanya COGS atau HPP. Nah, HPP ini sendiri ini adalah pengurang pertama dalam laporan keuangan. Dan kenapa ini penting sekali? Karena biasanya hampir 90% dari pengalaman saya, dari saya mungkin sharing atau diskusi sama teman-teman bisnis lain, biasanya cost di HPP ini adalah biaya paling besar dari semua biaya yang keluar. Seperti itu. Ya, itu bisa sampai 35, bahkan ada sampai 50%, 60%, dan sebagainya. Artinya, karena ini biaya yang terbesar, inilah biaya yang harusnya kita benar-benar jagain. Jangan sampai ada kebocoran di sini. Ya, karena di sini itu krusial banget. Jadi selain kita mikir gimana dapatin sales, hal yang kedua yang menurut saya penting sekali adalah bagaimana kita memanage yang namanya COGS. Bagaimana memanage yang namanya HPP sehingga nggak boncos. Ya, kalau yang lain-lain sih relatif lebih kecil, walaupun juga perlu kita perhatiin ya, dan itu ada pembahasan khususnya. Tapi untuk HPP ini hal pertama nih yang teman-teman krusial perlu dilakukan pengecekan atau pemantauan yang benar-benar intens. Nah, apa aja nih yang perlu teman-teman cek nih di dalam HPP ini sendiri? Nah, jadi namanya HPP itu ya teman-teman semua ya, itu nggak cuman yang namanya bahan baku. Ingat ya, HPP itu nggak cuma namanya bahan baku. Bahan baku itu istilahnya adalah product cost atau beban atau biaya bahan baku. Namanya product cost. Itu bagian dari HPP. Ingat ya, bagian dari HPP. Jadi kalau misalnya saya buat nasi goreng atau apalah yang gampang, es kopi susu ya. Nah, biaya susunya, biaya kopinya, biaya esnya, biaya brown sugarnya, itu masuk ke namanya beban bahan baku. Tapi kan kalau kita jualan tuh nggak cuman susu dikasih apa namanya brown sugar, dikasih kopi ya, diaduk-aduk, disajiin ke konsumen. Ya kalau misalnya pakai gelas. Lah kalau take away, bagi sekarang kita online menjadi sesuatu yang sangat strategik ya. Biasanya kita bisnis online tuh di GoFood dan sebagainya. Artinya kan konsumen yang beli dari kos-kosan atau dari kantor segala macam, nggak mungkin cuman dikasih apa namanya kopi segala macam. Ada namanya packaging kan, ya cup kan. Nah, cup plastik itu ya pakai sedotan pula, pakai plastik ya. Itu kan menjadi bagian juga tuh dari yang namanya produk itu untuk jadi namanya satu unit produk. Nah, itu juga masuk ke HPP. Jadi yang disebut dengan istilahnya consumable ya atau beban pendukung produk. Jadi biaya ya yang dikeluarkan untuk item-item di luar bahan baku yang itu harus ada untuk si konsumen itu merasakan satu package ya. Satu package produk itu dia siap untuk dikonsumsi. Termasuk juga kalau ada tisu ya tisu gitu, kalau tusuk gigi ya. Kalau ada sendok plastik, kalau ada garpu plastik. Nah, itu semua masuk ke namanya consumable. Itu juga masuk HPP. Ya. Yang ketiga, ada gas ya. Gas juga masuk HPP ya. Yang keempat ada biaya kirim. Contoh misalnya, oh aku belanjanya pakai misalnya GoSend dikirim ya, atau pakai Gojek belanjanya dan lain-lain, bolak-balik dan lain sebagainya ya. Itu kan sebenarnya ada ongkos kirim. Ya, ada ongkos si bahan baku itu dari kita belanja sampai nyampe itu berapa. Atau misalnya kita minta si vendornya kirim ke tempat kita, dia ngecas biaya kirim. Nah, itu juga masuk ke namanya HPP. Ya. Jadi itu yang harus teman-teman hitung juga. Terakhir, yang masuk ke perhitungan COGS HPP adalah selisih. Jadi di terakhir kita harus ngitung nih yang namanya harga pokok produksi, total terpakai. Misalnya kita punya sales misalnya apa namanya 300 juta tadi misalnya 300 juta. 300 juta itu kalau ngelihat dia produk mix itu misalnya kita punya produk 10 unit produk. Misalnya dari 10 unit produk ini misalnya produk pertama punya kontribusi salesnya 50 juta, kedua 70 juta, ketiga 100 juta dan sebagainya. Jadi komposisi produk yang terjual dari seluruh produk kita itu namanya produk mix. Nah,
Dari product mix itu kan akan keluar tuh kan, produk satu berapa unit terjual, produk kedua berapa unit, produk ketiga unit untuk sales 3 juta tadi kan teman-teman semua. Nah, kalau kita dapat turunan unitnya tadi, kita akan tahu kan masing-masing unit itu pakai bahan baku berapa banyak. Ya, pakai consumable berapa banyak, pakai gas berapa banyak. Nah, itu kan kita harus hitung. Artinya, kalau misalnya 300 juta sesuai dengan rumus, sesuai dengan resep kita dan sebagainya, itu kita keluar duit berapa sih? Anggaplah keluar duitnya adalah 150 juta. Contoh seperti itu. Jadi 50% ya hitungannya, produk cost-nya, HPP-nya. Nah, ternyata dari sana kita melakukan stok opnam di akhir bulan nih. Nah, di akhir bulan cost-nya dihitung nggak 150 juta, ada 160 juta. Artinya 10 jutanya kemana nih? Nggak jelas nih. Biar jadi hilang, biar jadi kebuang, bisa jadi kita kebanyakan ngasih konsumen, biar jadi curi, macam-macam lah penyebabnya. Nah, yang 10 juta inilah disebut dengan namanya selisih kehilangan atau shrinkage. Jadi penggabungan semua itulah yang kemudian harus kita akumulasi untuk menghitung sebenarnya berapa sih HPP kita. Seperti itu. Nah, untuk menghitung HPP inilah kemudian kalau misalnya ada over nih HPP-nya nih, kita harus identifikasi di COGS sebelah mana nih kita itu over cost. Jadi nggak selalu namanya over cost itu kita ngomongin cuma di bahan baku aja. Kadang-kadang kita karena royalnya gitu ya, gelas cup dibagi-bagiin konsumen, ada yang minta plastik atau packaging dikasih-kasihin aja, karyawan kita pakai gas suka-suka mereka dan sebagainya. Nanti HPP-nya bengkak. Yang terjadi pusing kita, habis tuh margin kita dari situ. Ini ya secara garis besar sebenarnya dalam COGS atau HPP itu ada komponen apa aja. Nah, yang berikutnya itu adalah tadi apa sih kunci-kunci penting untuk kita mengefisienkan yang namanya HPP? Fokus ke produk cost. Oke, jadi yang lain-lain selain produk cost itu kan tinggal dihitung dan di manage aja. Nah, saya mau lebih mengerucut lagi ya ke yang namanya produk cost. Nah, yang pertama ya, yang teman-teman perlu pantau terus itu adalah teman-teman harus identifikasi produk core teman-teman itu apa. Ya, apa sih produk core? Coba teman-teman hitung. Teman-teman hitung semua. Kalau saya punya produk varian, 20 varian produk, ya, terus diurutin tuh penjualan tertinggi dari nomor 1 sampai nomor 20, produk yang tertinggi terjualnya sampai terendah apa aja. Nah, kemudian teman-teman jumlahkan, akumulasiin. Misalnya nih, yang tertinggi pertama produk nasi goreng, penjualannya misalnya 40 juta sebulan. Yang kedua es kopi susu, penjualannya 30 juta sebulan. Dijumlahin tuh, jadi 40 juta tambah 30 juta, ditambah-tambahin terus tuh. Jadi ranking pertama, ranking kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ditambahin terus. Nah, nanti dari akumulasi omset tadi, ya, sampai dengan 50% dari omset. Jadi kalau omset kita 300 juta, jadi kalau dijumlah-jumlahin semua menunya, dapat total akumulasinya itu 150 juta, jadi 50% ya. Nah, itu terkontribusi dari produk mana aja. Nah, produk yang memiliki kontribusi terhadap 50% sales, itulah yang saya sebut dengan namanya produk core. Oke? Yang saya sebut dengan produk core. Biasanya jumlah produk core itu rata-rata cuma 20-30% dari total menu yang dijual. Jadi kalau saya punya 20, paling juga 4-6 menu aja tuh yang jadi produk core. Coba dicek lagi sama teman-teman semua. Nah, kemudian dari produk core tadi, kan punya kontribusi 50% dari sales tuh. Di breakdown lagi, produk core tadi itu pakai bahan bakunya apa aja. Seperti itu. Dan pastikan bahan baku di produk core ini harganya itu terbaik. Harus dicari vendor yang paling murah. Kenapa? Karena kalau misalnya dari 4 atau 6 produk ini aja, bahan bakunya kita bisa hemat sampai 10% negosiasi sama vendor, beli dengan volume yang gede dan sebagainya, atau benar-benar dijagain jangan sampai nggak efisien gitu ya, dan kita dapat gain ya atau kelebihan margin 10%, secara otomatis ya profit kita itu akan naik 5% gross kotornya. Kenapa? Karena tadi 4-6 menu tadi itu punya kontribusi salesnya 50% dari total sales. Jadi kalau kita bisa menghemat ya cost dari bahan baku yang mensupport produk core tadi, ya otomatis ya kalau kita bisa menghemat 10%, berarti kan 10% kali 50% ya, itu kita bisa langsung menghemat 5%.
dari biaya dan akan menaikkan laba kotor sebesar 5%. Ini ya kunci penting ya. Pertama yang teman-teman perlu tahu ketika kita akan mengefisiensikan HPP. Nah, yang kedua ya tadi dengan menghitung HPP yang benar kita bisa menentukan target profitabilitasnya mau berapa, kita bisa set, terus punya acuan yang akurat untuk nentuin harga jual ya, untuk profit maksimal seperti apa sih jelasin di belakang. Dan ini jadi acuan juga untuk pengembangan produk. Di belakang saya jelasin juga. Dan yang keempat, bisa membantu untuk dapat mengendalikan biaya melalui produk mix strategi. Saya bilang tadi, kalau kita tahu nih, oh ternyata produk core kita HPP-nya tinggi-tinggi semua nih. Contoh misalnya, wah udah kontribusi penjualannya gede tapi HP-nya tinggi. Artinya ada yang salah nih, karena harusnya produk core tuh HPP-nya nggak boleh tinggi. Ya, berarti kita harus push terus tuh HPP-nya supaya bisa yang bagus seperti apa. Nah, yang terakhir nih ya, buat teman-teman semua yang paling penting juga untuk sesi hari kali ini adalah ada 5 hal penting yang teman-teman perlu ketahui terkait dengan HPP ini sendiri untuk bisa menghitung yang benar itu seperti apa. Yang pertama, ya, ketika kita akan menentukan HPP, itu selalu dimulai dengan menentukan dulu harga jualnya mau berapa. Ya, kenapa seperti ini? Karena bisnis kita, ya, itu bukan bisnis yang misalnya yang memang misalnya konsepnya safe, menjual experience dan sebagainya. Ya, dimana kalau seperti itu sih kita jual mahal, misalnya satu paket 300.000, 400.000 orang masih beli. Tapi kalau selama kita punya bisnis, di mana bisnisnya ini bisnis yang marketnya middle low, ya daya belinya, terus memang mass product dan memang kompetisinya banyak, biasakan ketika menentukan HPP itu dimulai dari harga jualnya dulu mau berapa. Nah, harga jual inilah yang teman-teman harus lakukan namanya benchmarking dulu, research. Apakah saya mau main nih, kalau contoh minuman ya, mau main di level Starbucks, beda harganya. 55.000, 60. Apa di Chat Time? Ya itu harganya udah berapa tuh? 20.000 sampai 29.000, 30.000. Atau di Menanti, atau di House, ya. Atau mau di Tongci, atau mau di apa nih Mixtape. Yang mau di mana saya main? Hal pertama yang teman-teman harus set adalah saya mau bermain di level yang mana. Dan di sanalah saya harus men-set HPP saya, harga jual saya. Nah, tinggal ketika udah men-set harga jual, oke, saya mau main di harga jual misalnya saya nyebut satu angka aja ya. 20.000, oke 20.000. 20.000 ini nanti saya mau ikut promo apa enggak? Seperti itu kan. Nah, atau saya itu pertama, yang kedua, saya mau ngambil HPP-nya berapa? Kalau saya anggaplah nggak ikut promo dulu ya, paling simpel. Saya pengen ngambil HPP-nya anggap 35% atau 40%. Artinya, ketika nanti saya mendevelop produk, kalau saya mau jual 20.000, ya saya udah punya patokan angka dengan termasuk consumable, termasuk gas, termasuk product cost, termasuk tadi apa namanya biaya distribusi, termasuk cadangan kalau ada hilang dan sebagainya, itu harus 40% dikali 20.000, yang artinya maksimal 8.000. Jadi kalau maksimal 8.000 untuk COGS semuanya, produk cost-nya itu kalau dihitung-hitung mungkin sudah ngitung segala macam, dikurangin konsumable segala macam, maksimal 6.000 atau 5.500. Nah, di sanalah baru kita melakukan product development. Seperti itu. Jadi kan. Nah, yang kedua, ya, tetapkan juga strategi produknya sebelum nentuin harga. Nah, kita itu mau a la carte-nya atau main product bundling, ya. Karena bundling kadang-kadang kan jangan nggak satuannya, nggak harus semua produk itu HPP-nya misalnya, oh saya pengen target HPP-nya 40%. Nggak harus semua itu harus 40%, misalnya tahunya harus 40% HPP-nya, misalnya ayamnya harus 40%, nggak harus. Kalau memang ada situasi kondisi susah per unit, nggak bundlingin aja, dibundlingin aja, ya. Nanti toh mungkin ada namanya konversi, misalnya yang satu mungkin 50%, yang satu 30%. Nanti yang penting jumlah total semuanya ketika kita hitung ya HPP-nya sesuai dengan target yang kita mau. Seperti itu. Yang ketiga, apa kita mau main big order? Kalau big order beda cerita. Ya mungkin HPP-nya kalau misalnya satuan kita target 40, kalau big order HP-nya 50 atau 55% pun nggak ada masalah. Karena kan yang main korporasi ya. Yang main korporasi, sekali ngorder 100 box, 200, yang apa-apa dapatnya HPP-nya gross margin kecil. Tapi kan volumenya gede, transaksinya gede. Ya, margin kita gede secara keseluruhan, seperti itu. Which is itu kan pada akhirnya ketika nanti mengurangi biaya-biaya operasional ya gede juga ujung-ujungnya. Nanti saya lihatin simulasinya di belakang. Jadi ini hal kedua ya yang teman-teman perlu jadi concern juga nih.
a la carte, bundling, atau mau big order nih mainnya. Ini main HPP-nya juga nggak harus sama semua, bisa dimainin nih, bisa beda-beda gitu loh. Nah, yang kedua ya, teman-teman juga perlu ya untuk men-setting harga itu di HPP supaya agak lebih fleksibel buat namanya strategi harga bertingkat ya. Jadi misalnya, oke, saya mau main 4 level strategi harga nih. Dari mulai 8.000 sampai 12.000, 12.000 sampai 18.000, 19.000 sampai 25.000 misalnya, 26 sampai 35.000. Tinggal masing-masing dimasukin slotnya seperti apa. Dikombinasi tuh antara a la carte, bundling, misalnya paket 3, paket 4 dan sebagainya. Jadi bisnis nggak harus selalu semuanya harus 30%, semuanya harus 40%. Yang penting nanti produk mix-nya itu kan gimana nyampurnya. Endingnya akan kayak gimana seperti itu. Dan bukan juga harus selalu HPP itu kecil, enggak. Yang penting itu volumenya dapat apa enggak gitu loh. Ketika volumenya dapat, nanti akhir-akhirnya marginnya gede juga. McDonald aja coba perhatiin ya, contoh ya, nih saya tunjukin di layar. Dia jual dari harga ini yang paling bawah ya, paket merah 5 122.000, panas spesial 45.000. Nih, egg and cheese muffin 17.000. Tapi ada paket big order tuh 975.000. Harganya kan jauh banget ya. Levelingnya itu dari mulai harga 17.000 sampai harga 900.000. Jadi kita itu bisa bermain di leveling yang banyak sehingga kita punya flexibility tuh untuk ngambil market itu mau yang seperti apa gitu loh. Itu beberapa hal ya yang teman-teman harus perhatiin. Nah, dari sini baru yang terakhir nih. Gimana cara hitung HPP-nya? Itu kan itu yang krusial. Jadi, tapi yang pertama sebelum menghitung HPP, kita harus tetepin dulu. Kita tuh mau main harga, mau main jualannya itu di level yang mana? Satu. Yang kedua tadi saya ulang sekali lagi ya, kita mau main jualan paketnya itu mau satuan, paketan, mau apa namanya buat 3, 4, 5 orang atau big order. Itu dihitung-hitung aja. Mau yang mana seperti itu, kombinasiin semuanya. Nah, harga normal. Contoh. Jadi kalau kita harga jualnya 35.000 ya. Jadi set dulu, oh saya pengen mainnya di contoh 35.000 mana ya? Chatime aja deh, Chatime mungkin 29.000. Ya, Starbucks lah enggak apa. Starbucks 35.000. Oke, PB1 10%. Artinya harga jual 35.000 kan include tax ya. Dibagi dulu tuh, dibagi 110%. Oke. Jadi dipotong dulu nih PB1-nya. Dapatlah harga 31.818. Ini harga jual setelah dipotong pajak. Nah, kalau target HP-nya 45%, artinya kita akan dapat tuh 31.818 dikali 45%, dapatlah 15.750. Nah, inilah target HPP untuk kita mendevelop produk. Untuk kita nanti mendevelop produk. Nggak boleh lebih. Kurang gimana? Lebih bagus lagi. Nah, gimana kalau masuk aplikasi GoFood? Sama aja hitungannya. Kalau kita udah merentui di awal, oke saya mau main di harga 35.000. Ya, 35.000. Nah, 35.000 ini saya potong dulu nih, PBPS itu 10%, habis itu saya potong dulu merchant fee dan sebagainya, dapatlah harga sebenarnya. Harga realnya itu bukan 35.000, harga realnya itu 26.515. Nah, dari sini baru kita hitung nih berapa target HPP-nya, 50%. Jadi ngitung target HPP itu jangan dari 35.000, salah ngitung kita semua nanti. Ya. Tapi dari 26.515, dapatlah target HPP 13.258. Nah, inilah target kita mendesain menu-menu kita. Nah, ada satu lagi yang menarik nih. Kalau ikut promo gimana? Ya, misalnya nih, kita lihat dulu. Promo coret ini akan jadi berapa endingnya? Nah, misalnya nih, kita target nih untuk dapat tuh 35.000 nih. Tapi 35.000 ini promo coret misalnya 20%, contoh seperti itu. Nah, artinya kita harus up dulu nih. 35.000 itu up-nya berapa sih? Ya, nanti teman-teman tolong hitung sendiri ya. Anggaplah 45.000 lah ya, saya asal aja ya. Anggaplah 45.000. Oke, 45.000 nih. 45.000 coret 20% 35.000. Oke. Enggak apa-apa. Acuan kita itu jangan di 45.000-nya sebelum dicoret, tapi acuan ngitung HPP-nya adalah di 35.000. Itu dulu. Nah, setelah dapat target HPP 13.258, barulah kita pikirin, ini kira-kira 35.000 itu saya mix produknya apa ya? Ya, di mana kalau nanti si mix produk ini misalnya oke, 35.000 itu harus kombinasi antara karbohidrat ya, protein 2 contoh misalnya sama minuman 1. Nah, artinya kita harus mendesain produk di mana produk-produk ini yang dari 1 karbohidrat, 2 protein, 1 minuman ini kalau dijumlahin ala carte-nya 45.000. Ya. Kalau dijumlahin harga jualnya ala carte 45.000. Tapi sebenarnya kalau kita jual 35.000 juga masih untungnya 50%. Kebayang nggak teman-teman semua? Ya. Jadi ketika ada ikut promo campaign coret dan sebagainya, ya
yang menjadi perhitungan bukan harga jual sebelum coretnya, tapi kita harus target dulu. Kita tuh mau target di coretnya mau di angka berapa nih. Nah, nentuin mau berapa jumlah angka yang kita akan jadiin coret akhirnya, lihat kompetitor nih, pemain-pemain lain juga main leveling coretnya di mana nih harga jual akhirnya. Itulah yang teman-teman harus perhatiin ya. Ini beberapa strategi ya untuk kita mengkalkulasi yang namanya HPP tadi. Nah, terus boleh nggak saya ikut diskon? Boleh ya. Ketika diskon yang kita kejar adalah volume. Ini saya buat 3 skenario ya. 1, 2, 3. Yang pertama nggak ada diskon. Yang kedua diskon 20%, yang ketiga diskon 30%. Ya. Harga jualnya sama nih, 40.000. Jadi nggak tetap sama kan, tapi ini diskon nanti ya. Nah, tapi yang kita harus kejar supaya dapat untung. Kenapa sih ikut diskon? Kenapa sih ikut promo diskon? Teman-teman harus ngerti tujuannya. Tujuannya adalah volume. Yang namanya diskon harus dapat volume. Nah, teman-teman harus hitung volumenya berapa nih supaya jangan sama dong. Misalnya saya nggak pakai diskon 100, habis itu ikut diskon masih 100 ya berarti nggak berhasil tuh strateginya. Harusnya kalau 100 jadi berapa? Nah, ini asumsinya 150 nih kan. Sales 120 juta. Kita asumsiin kalau ikut diskon 20% naik jadi 150, kalau diskon 30% naik jadi 200. Naik kan 180, 140. Setelah HPP masih sama nih. Nah, sama kan? 40% semuanya ya. Gross margin masih gede. Jadi diskon itu bukan mengurangi sales ya. Diskon itu masuk ke biaya marketing. Oke? Diskon itu masuk ke biaya marketing. Jadi jangan ngurangin sales ya. Jadi tetap aja salesnya di harga normal. Normal dikurangi HPP, dapatlah laba kotor, dikurangi biaya operasional sama kan, mau jualnya 100, 150, 200 namanya biaya operasional, biaya karyawan dan sebagainya, listrik sama aja. 24 juta, 24, 24. Nanti akan muncul biaya marketing, diskon nih. Ya. Kalau yang 20% artinya kan 180 juta dikali 20%, dapatlah 36 juta. Kalau 30% dapatlah 72 juta. Di sini kita lihat diskonnya seolah-olah gede banget nih. Ya kan? Potongannya gede nih, 72 juta, 36. Yang ini seolah-olah nggak ada potongan. Ya. Tapi kita lihat profitnya. Ternyata yang ikut 30% karena volumenya naik 200, profitnya 48%. Ya. Lebih gede nih 13% dibanding nggak ikut diskon. Nah, jadi nggak selalu ya ikut promo diskon itu pada akhirnya profitnya lebih kecil. Tergantung kita bisa nggak dengan promo diskon yang kita set ya di aplikasi ya, itu bisa membuat traffic penjual yang meningkat. Ya artinya teman-teman harus ngerti itu gimana ngebuat paket yang benar, gimana setting harganya, gimana ikut campaign-campaign yang tepat dan sebagainya, ngebundling produk dan lain-lain sehingga volumenya naik. Pada akhirnya walaupun biaya marketing yang melonjak tapi sales kita akan naik juga dengan rasio peningkatan yang jauh lebih tinggi ya dibandingin rasio peningkatan cost-nya. Ya karena biaya-biaya lainnya seperti HPP, biaya operasional, sama biaya administrasi kan tetap nggak berubah. Yang berubah itu cuma biaya marketing ya karena ikutan promo diskon. Yang kedua yang berubah adalah sales karena asumsinya volume kita terus naik ke atas. Jadi dan yang terakhir ya, untuk HPP, khusus untuk produk-produk yang core tadi, bahan baku harus dikontrol secara periodik. Oke, jadi teman-teman itu ya 5 hal penting terakhir sebagai penutup yang teman-teman perlu tahu tentang HPP supaya teman-teman nanti nggak salah ketika men-setting HPP, nggak salah ketika membuat harga jual, dan nggak boncos juga ketika teman-teman nanti ikutin kegiatan atau aktivitas promo. Thank you. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari Mas Danis. Komplit banget semuanya loh Bapak Ibu ya, dari mulai penjelasan HPP itu apa, manfaatnya juga ada kuncinya, biar efisien juga, kurang apa lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mau bikin promo nggak usah ragu, diingat lagi ya, HPP-nya ditentukan. Kalau misalnya promo, ya itu maksudnya bukan biaya di dalam biaya salesnya ya, tapi biaya marketing. Ingat, dicatat nih Bapak Ibu ya, ingat. Oke Mas Danis ya, kita langsung masuk ke dalam sesi Q&A ya, alias question and answer ya. Nah di sini sudah banyak yang bertanya nih Mas, sudah banyak banget nih, banyak banget nih yang kepo-kepo juga terkait materi hari ini. Dan di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan terpilih ya. Yang pertama nih Mas Danis, ada dari Bapak Ida Bagus Gede Putra Manuaba ya. Pak Danis, bagaimana menentukan HPP yang nggak goyah sama promo atau fenomena fluktuasi harga BBM dan bahan penunjang lainnya gitu ya, seperti tarif listrik, terus gaji kayak gitu.
Kadang kalau mau ikut promo biar nggak parah banget ruginya HPP ikut naik Pak. Terus sebelum pada naik juga orderan sepi. Gitu. Gimana tuh Pak? Biar nggak goyang nih sama harga-harga yang fluktuatif banget tuh Pak. Boleh dibantu. Oke. Itu permasalahan yang banyak dihadapi ya sama-sama teman pebisnis. Hampir semuanya kayak mengalami isu yang sama. Jadi gini, kan dalam bisnis nggak ada ya larangan untuk nge-develop produk baru. Satu prinsip ya. Jadi kita harus out of the box. Jadi ketika kita punya masalah di mana kita terjebak dalam situasi ya, jangan berkutat di sana. Nggak akan ada solusi. Artinya kita harus keluar dari situasi yang ada dulu. Nah, kalau misalnya kita dalam kondisi bahan baku naik dan sebagainya dan lain-lain, ya udah develop produk baru aja. Ya, tapi karakter produk barunya ini satu, jangan jauh dari karakter dasarnya. Jadi kalau misalnya kita juaranya ayam crispy atau ayam-ayam atau protein, ya bisa jadi kan yang tadinya ayam tulang jadi ayam fillet, contoh misalnya. Tapi intinya buat produk baru di mana dengan produk baru ini kita punya keleluasaan ya untuk men-treatment lagi cost-nya. Ya, misalnya tadinya nih kita jual di angka 20.000, cost kita bengkak jadi misalnya 11.000, artinya kan 55% ya cost-nya. Wah ini nggak oke nih. Artinya kan yang paling oke misalnya kita turunin lagi jadi 40%, jadi 8.000. Ini gimana ya? Saya ngejual produk ayam juga yang sejenis, apakah ngebuat yang namanya ayam popcorn kayak atau apa dan sebagainya. Mungkin volume dikitin, tapi kalau produk baru kan orang nggak terlalu komplain. Karena itu produk baru. Ingredient kita dibuat sedemikian rupa dan kemudian kita launching dan kita campaign habis-habisan. Nanti lama-lama, jadi produk lama nggak usah dihilangin, mungkin tetap ada, tapi secara campaign, marketing, dan operasional nge-push-nya ke produk baru tadi. Nanti lama-lama akan terjadi substitusi kan, dikit-dikit gitu. Nah, semakin sering atau semakin banyak produk yang kita launching baru, dan semakin kita sering komunikasiin, nah biasanya ini bisa cukup jadi solusi juga nih, untuk pada akhirnya ada namanya switch market, switch product. Ya, switch market ke produk baru. Inilah bisa membantu namanya HPP kita supaya turun. Satu. Yang kedua, kita bisa membuat paket-paket bundling. Misalnya contoh nih, HPP udah 55 atau 60%. Waduh, gimana caranya? Ya mau nggak mau, contoh kita buat aja minuman kekinian yang misalnya marginnya gede. Misalnya teh kan murah. Teh itu kan yang flavornya bagus juga paling HPP-nya sampai ke jengkeren 1.000 paling 1.500 itu udah bagus banget ya. Tapi kita jual misalnya karena pakai di dalamnya ada buah segar yang kita masukin lah atau potongan apel dan sebagainya, kita jual 15.000, itu berapa marginnya? HPP paling 10%. Ya, atau mentok-mentok 15%. Artinya ketika si bundling minuman itu dicampur sama produk yang tadinya protein ya, HP tinggi di mix dan kita jual dengan harga yang kompetitif, HPP akan turun gitu loh. Jadi itu beberapa inisiatif ya, dua yang mungkin bisa dilakukan ya untuk kita tetap kompetitif ya ketika walaupun terjadi hal-hal yang tadi ya harga naik dan sebagainya ya. Coba cari solusi yang lain lah dengan keluar dari zona yang biasa kita lakukan untuk melakukan inovasi-inovasi lain di luar. Kira-kira seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk Pak Ida bagus ya dan juga para partner GoFood yang lainnya mungkin pasti nggak cuma Pak Ida bagus sih yang ngerasain karena pasti banyak pegiat bisnis kuliner juga ngerasain ini gimana nih BBM naik nih, wah Pertalite jadi sekian, pertama jadi sekian, waduh gimana ini lah, itu banyak pertanyaan seperti itu Bapak Ibu jawabannya ya, silahkan dicatat gitu. Terus nih Mas Danis ada pertanyaan kedua ya dari Reynaldi Siatiman. Selamat sore untuk Bapak Danis Tuadi dan juga Bapak Rahmat serta rekan-rekan mitra usaha semua. Saya dari Literatur Cafe Sorong ingin bertanya mengenai adanya informasi yang beredar mengenai resesi ekonomi di tahun depan nih 2023. Nah, jika hal ini betul terjadi, tentu ini bakal berdampak langsung terhadap mitra usaha. Apakah ada tips-tips untuk mengantisipasi atau memperkecil kerugian? Terima kasih, semoga terjawab pertanyaannya. Seperti itu Mas Danis. Oke, ini gamesnya berbeda ini nggak ada hubungan apa-apa ini. Nggak apa saya jawab. Jadi ketika kita menghadapi resesi kan sebenarnya mirip lah dengan kondisi COVID kemarin, ya. Dimana sebenarnya pada situasi seperti itu, ya sebisa mungkin satu, jangan terlalu banyak spending yang sifatnya itu capex, ya, yang nggak punya tingkat produktivitas. Satu hal, prinsip hal nomor satu. Jadi semua yang kita keluarkan ya dari mulai kuartal 4 ini, jangan nunggu nanti tahun 2023 ya, itu pastikan selalu ada kickback baliknya. Jadi misalnya saya ngeluarin sekian, baliknya berapa.
Dan itu nggak jangka panjang, tapi jangka pendek. Kenapa? Karena dalam situasi seperti ini, resiko itu harus dibuat seminimal mungkin. Itu satu hal. Itu satu hal dulu sebagai prinsip dulu. Yang kedua, kalau kita bisa simpan dana cadangan, ya kumpulkan dana cadangan dulu. Contoh nih, ini antisipasi dulu ya sebelum nanti hari hanya ya. Sekarang nih, biaya operasional saya berapa nih sebulan? Ya anggaplah 10 juta lah. Artinya kita harus nabung 120 juta. Mulai dicicil dari sekarang. Kenapa? Jelek-jeleknya, ya kita nggak ngedoain, tapi benar jangan kejadian. Kondisinya benar-benar drop kayak zaman COVID. Ya, kita udah punya tahanan tuh untuk nge-cover biaya operasional sampai 12 bulan ke depan. Ya, jadi dua hal ini untuk antisipasi awal dulu yang kita harus lakukan. Yang pertama tadi, jangan mulai direm semua pengeluaran sifatnya jangka panjang. Ya, tapi pastikan pengeluaran yang memang kita keluarkan itu sifatnya punya return jangka pendek dan memang punya urgensi. Ya, sisanya dikumpulkan semuanya untuk apa? Untuk kita menabung namanya dana cadangan dulu. Nah, yang kedua adalah ketika nanti masuk ke tahun 2023 resesi, nah kita harus punya namanya skenario cash flow. Ya, apa tuh skenario cash flow? Jadi kan misalnya contoh nih, saya udah punya bisnis nih. Bisnis saya itu salesnya sehari 5 juta contoh. Nah, sebulan kan berarti kan salesnya sekitar 150 juta ya. Saya buat tuh salesnya. Sampai tahun 2000, sampai bulan Desember, dari bulan Januari adalah 150 terus nyambung tuh sampai bulan Desember. Berarti kan cash in saya ada 150 juta. Ya. Kemudian saya keluarin tuh berapa biaya belanjanya selama setiap bulannya, berapa biaya operasional dan lain sebagainya lah. Intinya saya punya skenario nih. Kalau sales saya itu adalah 150 juta, setiap bulan saya hanya boleh ngeluarin pengeluaran belanja bahan baku sekian, biaya operasional sekian, biaya sekian. Jadi semua udah dibudgeting semua. Itu skenario pertama. Skenario kedua, kita harus buat juga misalnya gimana kalau salesnya drop cuma tinggal 70%. Artinya sales saya udah nggak lagi 5 juta. Ya, tapi kan per hari kalau 70% artinya 3,5 juta per hari ya. Berarti kalau kali 30 ya 105 juta. Jadi sebulannya nggak 150 juta lagi, tapi 105 juta setiap bulan. Nah, artinya cost-nya juga akan berubah dong. Nggak mungkin sama biayanya, cost yang kita keluarin. Ketika sales-nya 150 juta, sama ketika cash-nya 105 juta, itu beda 45 juta loh revenue-nya. Artinya apa? Artinya cost-nya juga harus dikurangin 30%. Nah, kita buat skenario kedua. Ya. Kemudian buat skenario ketiga. Gimana kalau sales saya cuma 40%? Ya, yang tadinya 5 juta cuma tinggal 2 juta. Sama, cost-nya juga berarti harus didiskon juga. Didiskon 60%, cuma 10%. Nah, dengan 3 skenario tadi, kita pegang tuh sebagai pegangan nanti ketika kita menjalankan bisnis di tahun 2023. Ya. Kita udah punya cadangan untuk antisipatif plan ya, kalau tiba-tiba ada tadi kondisi tidak terduga. Bulan pertama itu kita masih wait and see, kita lihat apa separah itu kondisi resesinya. Tapi kita udah punya pegangan nih. Nah, kita lihat nih, bulan pertama kalau masih aman, ya kita masih memanage bisnis dengan rasio cash flow yang sama. Ya. Tapi kalau ternyata bisnisnya drop nih, udah mulai drop dikit-dikit nih 90-80, artinya dari bulan pertama langsung skenario cost-nya dirubah juga. Jadi di sini permainannya adalah finance planning. Jadi finance management sebenarnya, ya finance management. Jadi untuk resesi kira-kira itu ya, secara umum lah general ya, beberapa inisiatif yang perlu diperhatikan dan bisa kita lakukan. Ini penting juga sih buat teman-teman semua yang hari ini join. Ya. Oke, seperti itu ya jawaban dari Mas Danis. Jadi teman-teman sekalian mungkin perlu mengantisipasi, boleh kita bikin cadangan, kita bikin skenario dari staff kita. Namun yang perlu ditenangkan juga Bapak sekalian ya, jangan terlalu dianggap kayak beban berat gitu ya. Kita juga nggak tahu di masa yang datang itu resesinya seperti apa sih dampaknya. Jadi jangan terlalu kayak dibikin beban, nanti bakal seperti ini. Itu jangan juga gitu. Jadi kita harus so-so aja, ikuti alur arus aja ya gitu. Jangan sampai kita malah terbebani, malah jadi nanti amburadul kemana-mana. Seperti itu ya Mas Danis ya? Betul. Yang penting antisipatif aja. Jalan terus santai, tetap optimis. Tapi buat planning itu aja, buat skenario itu aja. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi nih. Yang terakhir mungkin untuk Mas Danis ya. Dari Bapak David Nuraindin ya.
Untuk UMKM yang baru memulai bisnis baru, yang di awalnya jualan di rumah tanpa sewa, tanpa karyawan, sudah menetapkan harga jual, apakah nanti jika sudah punya karyawan, sewa tempat, harga jual tetap dengan ambil keuntungan berkurang, atau harga jual dinaikkan agar keuntungan juga naik, gitu Mas? Oke. Menentukan harga jual itu dasarnya 3. Oke. Jadi untuk harga jual itu ada rumusnya nih. Yang pertama, harga jual itu harus dasarnya ada daya beli konsumen. Jadi mau naikin, nurunin dan sebagainya, patokannya daya beli. Kalau saya naikin, konsumen saya itu sensitif nggak? Itu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Saya nggak bilang boleh naikin atau turunin, bisa dua-duanya, terserah. Tapi yang harus dicek, divalidasi adalah apakah target market kita ya itu bisa nggak menyerap ya harga baru yang kita launching. Itu satu. Nah, oke, pertanyaan kondisinya adalah oke, kalau nggak bisa ya berarti jangan naikin. Tapi pertanyaannya kalau bisa gimana? Kalau bisa gimana? Nah, kalau bisa ada hal kedua yang kita cek. Ya. Kompetitor kita harganya berapa? Ya. Karena walaupun konsumen kita punya daya beli, ketika kompetitor kita itu nggak naikin harga, konsumen akan membandingkan. Lah, di tempat sebelah juga toko sebelah harganya sekian misalnya. Masa di sini harganya beda 20%? Ya, rasa sama, terus semua ambient sama segala macam. Kecenderungan konsumen pasti akan milih kompetitor. Malah itu bahaya. Ya, konsumen loyal malah bisa pindah tuh kompetitor. Nah, kecuali kompetitor juga harganya masih tinggi. Jadi masih ada ruang tuh untuk kita naikin harga. Dinaikin. Nah, ketiga, baru tadi berapa sih HPP atau produk costnya. Makanya di awal saya sharing yang paling pas ya, paling tepat jangan setting HPP dulu, tapi harga jual dulu. Nah, kemudian kita baru setting HPP. Nah, gimana Mas kalau misalnya HPP udah ke setting? Ya udah nggak apa-apa, jalan dulu aja, tapi jangan naikin harga dulu. Tapi dipikirin caranya, gimana caranya supaya HPP kita jadi lebih baik terus. Apakah satu dengan nyari vendor-vendor yang harganya lebih kompetitif. Dua tadi yang saya bilang di awal, bisa kita nge-launching menu-menu baru. Ya karena kita udah ngerti ilmunya sekarang, kita ngedevelop produk baru lagi supaya HPP lebih kecil. Ketiga, kita buat namanya produk bundling dan sebagainya. Jadi itu berbagai inisiatif yang kita bisa lakukan ya sebelum kita menaikkan harga. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Danis untuk semua jawabannya ya. Tadi sudah ada 3 pertanyaan dan tadi juga sudah ada pemaparan materi, lumayan mencakup semuanya juga nih Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, untuk berikutnya nih Bapak Ibu, terima kasih untuk Mas Danis ya sebelumnya. Oh, iya, sama-sama. Sama-sama Oke, semuanya. Thank you. Ya. iya. Semoga Bapak Ibu setelah ini juga lebih paham lagi ya terkait HPP. Nah, untuk yang berikutnya nih Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah jam ya ke ekspor yang kedua ya. Untuk pembicara kedua ini, beliau merupakan teman GoFood juga ya, teman merchant juga dari Malang ya. Ini mana nih suaranya Malang? Boleh dijawab di chat ya. Yaitu ada Mas Rohmat Sudiarjo ya, selaku owner dan juga CEO Mr. Mart Indonesia nih ya. Yang punya Rice Box Mania nih Bapak Ibu yang di Malang pasti tahu nih Mas. Oke, halo Mas Rohmat, apa sudah bergabung? Halo. Oke, wah Mas Rohmat sudah Jelas ya suaranya ya? Ya, jelas Mas. Sip. Siap. Oke, apakah Mas Rohmat sudah siap Mas Rohmat untuk Siap. Yuk. Oke. Langsung yuk. Mas Rohmat sudah siap, Bapak Ibu juga harus sudah siap. Silahkan disimak ya materinya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan pada fitur Q&A. Seperti itu. Terima kasih. Selamat untuk membagikan materi, Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman GoFood Merchant semua ya. Di sini saya mau menyampaikan yang topiknya sama dengan yang disampaikan oleh Mas Danis tadi. Mungkin kalau Mas Danis tadi itu lebih ke teknisnya tuh dan ya ilmunya luar biasa. Kalau nanti saya sharingnya lebih ke empiriknya ya. Soalnya sebagai pelaku yang emang basicnya tadi ada pertanyaan, oh saya usahanya dari rumah nih, belum punya usaha belum punya karyawan. Nah sama, saya 4 tahun yang lalu juga mengalami hal yang sama lah. Ini momen kita buat sharing-sharing yang mungkin nanti punya usaha atau bisnis yang background-nya dulu sama gitu. Oke, langsung nggak banyak-banyak
apa namanya omongan ya. Saya sedikit memperkenalkan diri dulu ya. Saya Rohmat Sudiarjo, owner dan sekaligus CEO of Mr. Mat Indonesia, asli Malang. Jadi teman-teman yang ada di Malang nanti bisa sharing-sharing juga, mampir aja, nyoba ngerasain Mr. Mat gimana rasanya, monggo. Ya, langsung di sini kita akan bahas terkait HPP aman, tapi promo jalan terus. Tapi ini versi Mr. Mat ya. Kalau tadi Mas Danis kan versi yang, waduh, ilmunya itu luar biasa ya. Kalau saya mungkin yo gak ada apa-apanya. Tapi ini kita bisa nanti apa yang saya sampaikan itu langsung empirik yang selama ini saya dan tim saya lakukan mulai dari nol dulu sampai sekarang. Oke. Lanjut Mas, kita langsung ke cara aman menentukan HPP. Oke. Nah, mungkin kalau di sini sih simple ya, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mas Danis tadi ya. Tapi mungkin di sini ada beberapa tambahan-tambahan saja yang mungkin nanti teman-teman GoFood Merchant bisa ikutin gitu. Yang pertama itu yang tadi udah disampaikan hampir sama lah. Cuman kita juga dalam menentukan HPP itu kita harus tahu bahan-bahan makanan atau produk kita dengan detail. Kalau tadi di breakdown lagi sama Mas Danis, ada yang namanya core ya, core bahan baku, produk core-nya juga itu kita harus tahu itu betul. Soalnya dari item A sampai Z itu kita harus tahu semuanya. Kalau bisa itu sampai mereknya, kemudian harga-harganya kita harus detail, harus tahu, itu yang paling penting. Kemudian memperbanyak jaringan dan rekanan supplier dan distributor. Fungsinya apa? Fungsinya simple banget. Jadi semakin kita banyak jaringan dan rekanan supplier dan distributor itu, maka kita bisa menyeleksi harga-harga dari setiap rekanan kita. Kalau saya sih sendiri nih, kita punya core produk kan ayam goreng. Dan bahan baku intinya juga ayam. Itu kita punya sekitar 5 rekanan yang setiap hari itu update harga, Bapak Ibu semua. Jadi di tim saya itu mereka sudah menyiapkan daftar-daftar harga di hari tersebut. Supplier A, B, C, D, E gitu. Itu kita data semua. Jadi dari sana nanti kita bisa memilih harga-harga bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan kualitas yang sudah kita tentukan. Kalau untuk ayam itu biasanya ada level industri, ada level yang lokal. Nah, itu harganya biasanya naik turunnya berbeda, Bapak Ibu semua. Dan kita selalu berusaha menseleksi yang paling bagus kualitasnya dan harganya paling bisa kita pakai lah. Jadi sehingga nanti secara nggak langsung itu juga mempengaruhi HPP dari produk-produk kita. Kemudian nomor 3, kontrol porsi atau komposisi produk kita. Kenapa kok harus kontrol? Ya ada beberapa di antara kita yang mungkin usahanya mirip-mirip kayak ayam geprek gitu ya, umpamanya ada yang ngambil nasi sepuasnya atau ngambil sambal sepuasnya ya. Wah, itu boncos kalau ngambil sambal sepuasnya. Kita harus kontrol porsi kenapa? Kalau saya dulu jujur nasi itu nggak pernah kita takar ya. Ayam dulu di step awal itu 4 tahun yang lalu, ayam nggak pernah saya hitung gramasinya berapa, nggak pernah. Wis pokoknya kelihatan banyak, size yang ukuran medium sekian, ukuran yang lebih besar sekian, gitu kelihatan agak banyak. Dulu sampai situ. Ternyata itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Kita kan ingin punya usaha itu yang besar ya, yang nggak monoton, yang maksudnya hanya di rumah aja, ngandelin online aja, itu kan nggak pingin kayak gitu ya. Pasti kita ingin terus berkembang gitu loh. Jadi kalau kita ingin berkembang, akhirnya nanti mau nggak mau kita akan memberdayakan orang-orang sekitar kita untuk jadi karyawan ya. Lah, banyak karyawan, tentu kita harus punya SOP, kontrol porsi yang tepat, ojo sampai, mohon maaf, jangan sampai antara porsi satu dengan porsi yang lain ini beda tangan, beda rasa, beda tangan, beda porsinya. Nah ini bahaya. Otomatis nanti HPP kita ya, harga pokok penjualan kita itu nggak bisa termonitoring dengan baik dan nanti impact-nya akan ke belakang. Nanti terkait strategi juga sedikit kita bahas di sini. Seperti itu, Bapak Ibu.
Yang keempat adalah menentukan harga sesuai dengan kualitas dan target market. Cara menentukan harga tadi sudah dijelaskan sama Mas Danis dan wah itu Masya Allah sekali. Dan cuman mungkin saya mau menambahi ya, kadang kita itu menentukan harga, kadang biasanya juga ada beberapa masalah yang kadang itu kita belum pernah meriset tuh. Kadang cuman meriset rasa produk kita itu hanya dengan lingkungan keluarga atau teman terdekat yang kadang-kadang itu sebenarnya mereka ada yang objektif, ada yang subjektif banget. Tapi kebanyakan kan subjektif ya, biar kita seneng atau gimana. Maka kita tadi yang disampaikan Mas Danis, kita ya harus riset, nggak boleh bosen-bosen yang namanya riset. Kalau di Mr. Mat sendiri sekarang ada namanya Matscare sama Mystery Shopper. Itu tujuannya apa? Untuk memantau kualitas-kualitas produk kita, Bapak Ibu. Jadi setiap kita ada pesanan, kita lihat review mereka, terutama kayak Mystery Shopper tuh. Saya cari sebulan berapa orang gitu, atau seminggu berapa orang, 3 orang atau 2 orang, kita kasih produk kita untuk mencicipi, kita kasih KPI atau kolom-kolom nilai yang mereka harus mengisi dengan jujur, tapi kita kasihnya gratis saja ke mereka. Dan itu salah satu untuk menyesuaikan kualitas kita dan target market yang kita tuju, sesuai nggak? Nah, itu dulu. Kalau nanti udah kualitas oke, target marketnya juga oke, baru kita nentuin harga. Nah, ini harganya nanti mau sekian, cocok nggak ya? Nah, itu pakai rumusnya Mas Danis tadi. Insya Allah itu sangat membantu. Dan yang terakhir adalah terus mengembangkan produk kita menjadi lebih baik dengan dengan bahan baku paling terjangkau, atau kalau di tempat saya namanya product development ya. Jadi percaya nggak percaya, pasti hampir semua usaha-usaha kayak Catem, Starbucks yang tadi dijelaskan, mereka sudah mengalami product development berkali-kali. Termasuk Mr. Mat, ya walaupun sekolahnya masih lokal di Malang, tapi ya insya Allah kita punya visi global, amin. Itu product development ini kita selalu kembangkan, Bapak Ibu. Hampir setiap momen, setiap pekan, setiap bulan, kalau ada kritik dan saran, kita selalu berusaha mengembangkan produk-produk kita yang ujung-ujungnya nanti tujuannya satu, untuk menekan HPP sekecil mungkin, tapi dengan bahan baku yang ya kualitasnya masih sama lah, atau bahkan lebih baik, tapi dengan harga atau komposisi yang lebih kecil, seperti itu. Jadi itu cara amannya versi Mr. Mat ya. Jadi kalau kita bisa melakukan 5 ini plus dari apa yang disampaikan Mas Danis tadi, kita komparasikan, insya Allah kita akan bisa menemukan HPP dan harga jual nanti yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha kita, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, di mana ketika kita sudah melakukan cara-cara yang tadi, yaitu versi amannya kita ya, Mr. Mat. Tapi bisa jadi ketika itu diaplikasikan ke Bapak Ibu semua, usaha Bapak Ibu semua, bisa jadi itu juga bisa menjadi acuan untuk ketika nanti menentukan HPP dan harga jual yang paling tepat dan aman tentunya. Ketika HPP itu udah aman ya, tadi udah ada angka-angkanya juga yang udah dijelaskan oleh Mas Danis, kita bisa jadi menjadi pengusaha atau owner yang akhirnya lebih mudah dalam menentukan harga yang sesuai dengan target market tadi. Kemudian yang kedua, lebih mudah dalam menentukan target penjualan. Nah, tadi kan enak tuh sama Mas Danis sudah dikasih kayak virtual hitung-hitungannya tadi ya. Karena apa? Kita setiap bulan ya atau setiap periode yang kita tentukan sendiri itu harus punya target penjualan, Bapak Ibu. Lah, target penjualan ini bisa keluar dari mana kalau kita tidak bisa menentukan HPP itu tadi. Dengan HPP yang sudah terbentuk, harga jual yang sudah terbentuk dan aman menurut kita, itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk menentukan target penjualan kita. Kemudian menghindari kerugian saat kita sedang mengikuti program promo. Lah, tadi kan kalau kita sedikit bahas di awal-awal ya, Mas Danis menyampaikan ada brutal fact, yaitu apa? Biasanya kalau promo boncos ya, atau kita karena aduh, aku pingin rame nih, kita buta nih terkait hitung-hitungan ini tadi,
yang penting saya ikut promo, akhirnya rugi. Nah, itu karena kita belum menyeting HPP ini dengan baik, tepat, dan aman. Jadi emang penting banget nih, HPP ini harus kita adjust dari awal, kita kontrol dari awal untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya buruk seperti kerugian dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kita sudah bisa menentukan HPP yang tadi ya, kita bisa lebih pede lagi tuh dalam mengikuti berbagai macam program-program promosi, terutama di GoFood. Enak. Jadi promo-promo yang ada di GoFood itu kan ada yang promo mandiri ya, ada yang promo rekomendasi dan lain sebagainya. Dan itu ada cara menghitungnya. Enak. Kita bisa menghitung ketika HPP kita per produk terutama ya, atau HPP secara keseluruhan lebih kelihatan, itu lebih asik tuh nanti kita bisa tinggal pilih promo yang sesuai dengan target kita, tujuan kita, seperti itu. Dan yang terakhir, ya tadi dari skema yang udah disampaikan Mas Danis, kita bisa apa? Memprediksi keuntungan lebih tepat, walaupun nggak 100% ya, karena namanya juga usaha ya, jualan gitu ya. Tentu dinamikanya sangat naik, apa ya, penjualannya dinamis lah ya, naik turun gitu ya, fluktuatif. Maka nggak ada masalah, tapi kita dengan adanya HPP itu bisa menyiapkan diri kita, menyiapkan usaha kita untuk mencapai target-target yang telah kita susun. Seandainya rugi, kita harus tadi bikin rencana atau skema ya. Kalau di Mr. Mat sendiri biasanya kita bikin proyeksi tuh setiap bulannya Bapak Ibu ya. Kita ada proyeksi pesimis, realistis, sampai optimis gitu ya, dengan besaran-besaran yang berbeda-beda. Nah, kita biasanya bikin skema yang paling kira-kira merugikan atau pesimis tadi ya. Intinya kita berusaha untuk tidak rugi, minimal 50-50 atau untung berapa. Yang penting untuk biaya operasional ya, untuk biaya-biaya lain itu terpenuhi seperti itu. Oke. Dan dari manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita bisa menyusun harga jual yang aman dan tepat tadi, otomatis emang betul kita kadang ditemukan di lapangan itu ketika HPP-nya kita udah setting sedemikian rupa di angka berapa gitu, anggaplah tadi ya contohnya 13.000 gitu ya, kita jual dengan 35.000. Itu emang kadang pasar itu belum tentu nerima gitu. Karena ya itu tadi kita harus menyusun target penjualan yang tadi kita ingin masuk pasar mana ya, itu juga harus kita pertimbangkan. Dan ini masuk ke tips dan trik harga menu anti boncos versi saya ya, yang akan kita bahas. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa menggunakan tips ini juga, menjadikan acuan juga nggak masalah. Dan ini nanti kita juga membahas detail terkait apa yang Mr. Mat selama ini lakukan dan apa hasilnya. Ada di slide selanjutnya. Oke, kita sekarang masuk ke tips dan trik harga menu anti boncos ya. Jadi tips dan triknya itu adalah tadi kita harus merencanakan strategi promo dengan matang. Ya, minimal kata-kata matang di sini kita harus punya HPP. Ditambah lagi kita bisa menentukan tadi biaya-biaya di luar HPP, ada biaya-biaya operasional, biaya marketing dan lain sebagainya, itu semakin bagus. Soalnya tujuan kita kan sebenarnya menentukan HPP ini adalah gimana nanti ketika usaha kita rame, traffic kita rame dengan berbagai macam program marketing kita, itu kita nggak rugi, kan seperti itu. Maka kita harus benar-benar merencanakan strategi promo dengan matang. Kemudian yang kedua, kita tidak ragu dalam menaikkan harga produksi di aplikasi GoFood, terutama itu. Kenapa? Biasanya jujur ya, kalau Mr. Mat zaman dulu itu, Bapak Ibu semua, di 4 tahun yang lalu, kita harga offline sama online sama, 13.000 dulu awalnya. Tapi sekarang terus berkembang, yang akhirnya juga tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan ada karyawan, gimana harganya dinaikkan apa enggak? Itu kita naikkan. Sampai sekarang di GoFood, itu harga kita sekitar 23.800. Nah, itu naiknya berapa persen tuh? Hampir 2 kali lipat ya, Bapak Ibu. Tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika kita menaikkan harga tersebut, kita juga mengikuti
dari sisi kualitas, dari sisi packaging-nya, dari sisi servis, itu kita juga kita naikkan seperti itu. Jadi 13.000 yang dulu dengan kualitas yang waktu itu kita belum ada tim dan lain sebagainya, yang masih ya apa adanya, bisa kita sebut seperti itu, dengan harga yang sekarang itu ramean yang sekarang malahan harganya tinggi ya, lebih tinggi dari yang dulu, tapi malah lebih rame. Karena apa? Kita tadi juga menentukan kualitas dan target market. Kalau di Malang sendiri, Mister Mat ini target marketnya adalah mahasiswa yang sebenarnya mereka itu sensitif banget tuh sama harga tuh. Kadang kan mahal banget mereka udah nggak mau ya. Tapi gimana caranya mereka biar mau dengan produk kita? Yaitu kita membuat promo-promo yang kita trik tadi dari Mas Danis ya, kayak apa bundling tuh sama ST. Kita juga pakai loh. Di poin nomor 3, membuat menu paket dengan menggabungkan menu atau produk utama dengan produk yang memiliki harga bahan baku atau HPP paling kecil. Tadi kan dibahas tuh ST, HPP-nya berapa sih gitu kan? HPP-nya berapa? Sedangkan produk makanan itu biasanya HPP-nya kemungkinannya sangat kecil untuk HPP-nya bisa menyamai dengan HPP minuman, terutama kayak es teh tadi. Kalau di Malang ya mungkin berapa sih HPP-nya es teh? Mungkin ya 800 sampai 1000 ya, mentok-mentok tadi 1500 lah, seperti itu. Itu kita gabungkan dengan menu-menu kita, dan benar, dari hal-hal itu nanti kita akan ngomongin hasilnya seperti apa ya. Dan itu salah satu trik kita untuk menentukan HPP. Jadi seandainya produk utama kita HPP-nya tinggi nih, 40 atau 50%. Tapi ketika kita masukkan minuman, kita buat menu bundling di situ, auto nanti HPP-nya bisa jadi lebih turun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena terbantu dengan ST tadi. Seperti itu. Atau nanti dari menu bundling itu kita bisa fokuskan ke hal yang lain. Apa? Oke, kita target naikkan volume aja dan lain sebagainya, kayak yang terakhir tadi Mas Danis menjelaskan, itu juga nggak masalah. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi pengguna aplikasi GoFood, yang di mana ya kebanyakan itu condongnya adalah anak muda gitu, dan mereka suka promo-promo. Tapi di sini saya tambahin promo combo. Karena apa? Dengan promo-promo combo itu daya tarik pasar itu lebih tinggi gitu ya. Sebagai acuan aja nih, contoh, kira-kira kalau saya pakai harga yang lama 13.000 ya, 13.000 sama ST anggaplah 7.000 gitu ya, 20.000, tapi nggak ada harga coretnya. Kira-kira mereka ketertarikannya sampai berapa persen gitu. Anggaplah 0 sampai 100% mungkin bisa jadi 50% atau mungkin bisa jadi di bawahnya. Tapi gimana kalau ketika, oke, sekarang emang lebih mahal nih, 23.000 anggaplah gitu. ST-nya jadi 10.000 gitu ya. 33.000, tapi waktu kita coret jadi dari 33 jadi 29 mungkin, atau 28.000. Itu gimana aksi dari mereka? Pasti mereka lebih suka secara secara perilaku ya, secara habit juga anak muda mereka sekarang yang suka promo, pasti akan lebih condong suka dengan harga-harga yang promo seperti itu. Apalagi kita gabungkan dengan promo-promo yang lain seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini tips dan trik dari kita, dan mungkin di tips dan trik ini bisa kita tambahin satu poin lagi sebenarnya, yaitu tadi product development atau pengembangan produk kita untuk menjadikan produk kita HPP-nya jauh lebih kecil lagi. Dengan apa? Ya kita nyoba-nyoba. Ya emang harus namanya riset ya, harus mencoba menggunakan bahan ini seperti apa, rasanya seperti apa, kualitasnya seperti apa, dari sisi harga seperti apa. Nah, itu kita juga nggak boleh ragu tuh dalam mengembangkan hal-hal seperti itu. Dan itu boleh banget nanti kita biayakan di kolom laba rugi kita, itu nggak ada masalah. Karena apa? Itu tujuannya untuk ke depannya kita biar bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, kita langsung dari apa yang saya sampaikan tadi, saya langsung mau ngasih contoh di slide selanjutnya, yaitu promo-promo yang kita lakukan. Nah, ini di salah satu cabang kita, Bapak Ibu. Kita ada paket Hebox 1, 2, sama Hebox banget. Harga awal di sini, ini harganya kita udah
sesuaikan ya semuanya. Jadi kalau untuk Racebox sendiri tadi di sana harganya sekitar 23.800. Itu kalau dia beli 3 Racebox dengan 3 dapat 3 ST itu harganya kalau yang kita bahas yang heboh banget ya, itu 102.000. Tapi kita juga pakai sistem marketing harga coret. Harga coret ini udah kita hitung ya sebelumnya ya, karena kita sudah punya HPP ideal. Kita bisa mencoret harga itu sampai sekitar 72.200. Nah, itu kan promo mandiri. Itu kita komparasi juga dengan voucher yang sudah kita hitung juga, yang kita kerjasama dengan GoFood itu Bapak Ibu, yang apa ya, ada program co-funding dan lain sebagainya itu. Nah, kita iseng-iseng nih, pesen nih, ya, pesen ke mana, ke Mr. Mart nih, Soekarno-Hatta. Kita beli yang paket heboh banget gitu. Di sana kita dapat 3 rice box sama 3 ST. Dengan hasil akhir berapa? 51.200. Padahal kalau kita beli 3 rice box aja itu harganya udah 60-an ribu gitu. Tapi saya sampaikan di sini promo seperti ini bisa juga bisa berjalan di tempat Bapak Ibu semua, bisa juga tidak. Karena apa? Kalau kita di sini sudah menghitung banget HPP yang apa namanya paling aman buat kita. Dan jujur di sini kita adalah mengejar volume. Kalau untuk Mr. Mart ini kita strateginya mengejar volume Bapak Ibu. Jadi memang nanti dari sisi apa namanya laba bersih kalau kita samakan omset itu bisa jadi dia lebih kecil. Cuman kita perbandingannya adalah menggunakan dan tidak menggunakan promo seperti apa, seperti itu. Nah, dari promo-promo yang kita jalankan ini, kita punya fact juga, dan ini data kita ambil dari dashboard-nya Gobis. Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya menyampaikan dengan promo-promo yang udah Mr. Mart selama ini lakukan, kita punya data tuh hasil apa namanya hasil pentuan HPP yang tadi itu kita ada grafik nilai transaksinya. Nih kita tunjukkan. Oke, next. Nah ini di situ kan grafik nilai transaksi ya, kita ambil 10 hari terakhir ya. Saya lupa tanggalnya kemarin, tanggal 1 sampai 10 atau mungkin ya, saya lupa. Tapi yang jelas di situ adalah nominal, ini satu cabang aja Bapak Ibu yang di Soekarno-Hatta, Malang, itu ada range. Mereka yang pesan di angka 21 sampai 46 berapa. Dan perlu diketahui, customer kita sebagian besar mereka selalu menggunakan promo. Nah, yang ungu itu, wah itu jumlahnya yang untuk di bawah 45.000 udah sangat dominan sekali ya. Mereka sekitar hampir 90% mereka ngambil yang promo tuh. Dan non promonya hanya 18 orang aja dalam 10 hari terakhir ya. Kemudian yang di atas 46.000 ada sekitar 70 orang, itu 66 orangnya itu pakai promo. Tapi ini semua sudah kita hitung dengan presisi dan insya Allah aman sehingga meskipun volumenya naik, HPP-nya bisa jadi apa namanya tetap, cuman biaya marketingnya bisa jadi tadi lebih gede. Tapi dari sisi profit itu lebih gede daripada waktu kita tidak menggunakan promo. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa ya behavior terutama target market Mr. Mart sendiri yaitu mahasiswa dan pelajar, kebanyakan mereka itu suka banget menggunakan promo gitu loh. Jadi hampir sebagian besar yang beli di kita itu emang menggunakan entah promo harga coretnya saja atau di plus sama voucher-voucher yang sudah ada seperti itu. Nah, kemudian ini grafik nilai transaksinya. Jadi 10 hari itu Gojek aja ya. Ya sekian itulah, sekian ratus transaksi lebih. Kita juga punya data pelanggan yang kita tarik juga di Gobis ya, dari dashboard-nya di slide selanjutnya, yaitu dari promo-promo yang kita lakukan, Bapak Ibu, kita punya data pelanggan, itu yang kita skalakan 0 sampai 100. Next. Nah, ini dari promo atau marketing yang kita, program marketing yang kita lakukan tadi ya, yang jujur kita sekitar 90% Bapak Ibu kita marketing ya, strategi marketing kita pure semuanya lewat e-commerce, terutama GoFood ya, dengan metode-metode promo tadi. Jadi dari 10 hari terakhir itu kita mendapatkan data bahwa dari
dengan skala 0 sampai 100, pelanggan baru yang kita dapatkan itu hampir 50% Bapak Ibu, sekitar 49 nilainya. Ini skala ya, kita pakai skala, bukan pakai account number pesanan real. Kemudian untuk pelanggan yang kembali sekitar 17 dan pelanggan aktif itu ada 34. Jadi menunjukkan bahwa metode promo ini kalau kita terutama teman-teman pengusaha tadi ya, UMKM terutama yang masih mulai dari rumah dan lain sebagainya, tadi step-step yang harus kita lakukan yaitu harus menentukan HPP dan biaya-biaya yang paling tepat dan aman buat kita. Tujuannya apa? Untuk membuat program-program marketing, promosi dan lain sebagainya agar apa? Produk kita bisa lebih dikenal orang ya. Baik skalanya mungkin nanti RT RW dulu, kelurahan, kecamatan dan akhirnya nanti sampai ya bismillah seluruh Indonesia bahkan sampai global pun nggak masalah. Tapi itu semua berawal dari hal yang kecil seperti ini. Kemudian dari total pelanggan ini kita punya skala lagi data pelanggan dari grafik pelanggan baru ya. Dari skala 0 sampai 100 itu 90% itu mereka menggunakan promo Bapak Ibu. Jadi mereka melihat kita mengadakan promo, mereka beli. Orang baru ini kan ya berarti ya belum pernah nih nyoba Mr. Mart atau mungkin sebelumnya udah pernah dikasih tahu temennya dia nyoba pesan dan oh ternyata rasanya seperti ini, seperti itu. Akhirnya dia menjadi sebuah pelanggan yang akhirnya bisa kembali. Dan salah satu target kita semua, para pengusaha, terutama UMKM, kan nggak hanya memunculkan pasar baru atau customer baru, tapi gimana mengontrol, bagaimana memaintenance mereka, pelanggan baru itu, untuk kembali lagi beli produk kita berulang-ulang kali atau repeat order. Kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah menentukan HPP yang tepat, yang aman, kita bisa menentukan harga jual yang paling sesuai ya, dan market kita tidak terlalu resisten terhadap itu, kita harus bisa mengenalkan produk kita melalui berbagai macam media-media marketing. Salah satunya adalah media promo yang sudah disiapkan oleh GoFood ya, baik itu promo individu seperti saya tadi ada harga coret yang kita combine dengan promo co-funding atau lain sebagainya, itu bisa banget. Jadi sebelum kita menyusun strategi tadi kita harus riset, kita harus tata, benar-benar ditata. Saya dulu orang yang ngapain sih HPP ini dihitung detail banget kayak gitu. Ternyata ketika skalanya semakin besar itu sangat penting Bapak Ibu. Paling enak adalah ketika waktu masih seperti saat ini, mungkin belum terlalu besar, kita preparekan, kita coba untuk menyusun hal-hal seperti ini dengan detail. Otomatis nanti ketika kita bisa sudah menyusun HPP dan harga itu dengan tepat dan aman, kita menyusun marketing, kita pastikan kualitas produk kita juga bagus ya, kemudian sesuai dengan target market kita, insya Allah nanti terkait pengembangan bisnis kita akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Jadi tetap harus ada usaha ya, ikhtiar di mana kita nggak serta-merta ngikutin promo gitu ya. Soalnya emang banyak banget cerita dari teman-teman UMKM bahwa mereka, saya kok ikut promo, bener ini penjualannya naik, tapi kok rugi ya, atau mungkin tipis ya, karena teman-teman belum mempersiapkan hal-hal yang seperti disampaikan Mas Danis, atau mungkin dengan saya hari ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang baik buat Bapak Ibu bisa diambil, dipraktekkan, dan alhamdulillah jika itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua terkait hal ini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Ruma penjelasan materinya ya. Tadi kan juga udah share video juga seorang merchant ya. Udah struggle-nya udah terasa dari beberapa tahun yang lalu, 4 tahun. Ya, betul. Dari yang harganya 13.000, upgrade ukuran, size, dan juga packaging biar menarik, disesuaikan dengan harga di GoFood. Gitu. Betul sekali. Jadi kita harus selalu improvement ya Mas, jadi nggak terus. Oke Mas, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang udah banyak ya nanya untuk Mas Rohmat nih.
Yang pertama ada dari Pak Joko Suparto nih ya, dari Bakso Benhil Tapos Depok. Bagaimana bisa unggul dengan kompetitor yang produknya sama dan harga jual sama? Sementara rata-rata yang jual sejenis banyak juga, jaraknya berdekatan. Nggak jauh gitu ya, mau triknya Mas gitu. Oke, nah Masya Allah ini pertanyaannya sangat bagus sekali nih Mbak. Dan ini kita beberapa bulan lalu juga lagi ngelakuin riset hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk Resbok kan kalau kita yang nasional ini ya kayak Daily Pop, terus Itlah, itu kan pemain-pemain yang udah senior nih. Cuman kembali lagi, kita dalam menjalankan usaha, terutama di bidang kuliner, kita harus bisa masukin value-value yang mungkin di kompetitor itu nggak ada. Mungkin contoh nih, kalau di dunia Resbox sendiri itu semuanya value-nya biasanya itu hampir sama, simple, bisa dimakan di mana aja, rasa enak, dan mungkin porsi banyak itu udah umum. Tapi gimana caranya kita bisa nggait pasar dengan hal yang pembeda? Kita kalau di Mr. Mart, kita selalu berusaha menjaga namanya SLA, Service Level Agreement. Itu SLA kita untuk penyajian satu produk itu nggak boleh lewat dari 2 menit. Seperti itu. Itu salah satu value yang kita utek-utek selama ini dan sebenarnya itu secara nggak langsung dari dulu udah pernah kita lakukan. Tapi itu nggak pernah kita menjadikan penetapan bahwa, oh kita harus nyajiin secepat apa nih. Nah, itu dulu nggak pernah, tapi sekarang kita udah arahnya ke sana. Kenapa? Tadi kita ngomongin target market. Target market kita adalah mahasiswa. Biasanya mereka jam-jam kuliah, perpindahan jam kuliahnya itu pingin di kampus aja deh, di food court kampus rame, ya kan? Di kantin rame, online aja deh gitu. Tapi biasanya kan yang biasanya mereka mentok biasanya ada di jarak ya, terus lama. Nah, kan mereka biasanya sesi-sesi perpindahan jam kuliah itu hanya sejam, setengah jam. Nah, itu yang kita usaha masuk di sana. Jadi ketika orang pesen Mr. Mart nih, coba aku pesen nih, selama ini di luar non teknis ya kayak hujan biasanya kan emang dapat drivernya susah. Nah, kalau ini sifat yang kita normal gitu. Jadi ada orang pesen kita langsung sajikan 1-2 menit selesai driver datang kita tinggal kasih aja dia tinggal balik ke kampus. Itu salah satu value. Jadi kita harus ada nilai-nilai atau value yang lebih baik dari mereka. Seandainya gimana nih Mas? Kalau seandainya value itu juga ada di kompetitor, maka kita mau nggak mau ketika semua itu udah sama, kita mencoba di mana Pak? Ya tadi promosi. Bisa jadi kompetitor kita yang lain melakukan hal-hal yang sama, promonya sama, kemudian dia juga ikut co-funding. Kita bisa melakukan hal yang lain kok gitu. Apa? Kita develop produk kita apa yang ada di sana. Kita ngomongin Resbox biasanya kan banyak ya variasinya kayak Dalipok, Itlah itu banyak variasinya. Kalau di Mr. Mart sendiri dari dulu 4 tahun yang lalu kita punya menu core kita hanya 3 sebenarnya. Yang lainnya itu hanya pengikut saja. Nah, itu yang kita otak-atik. Mungkin kalau Bapak Ibu semua tahu kayak KFC mungkin ya, atau mungkin ada McD kemarin sempat ngeluarin BTS tuh. Nah, kayak gitu-gitu, gimmick-gimmick yang gitu itu kadang sometimes itu juga perlu. Dan selain itu kita juga nggak boleh menutup mata terkait digital marketing di luar e-commerce gitu. Itu juga salah satu booster sebenarnya. Tapi kembali lagi, kita harus punya value. Kita harus punya value. Ketika semua harganya udah sama, belum tentu ya sama itu dari sisi porsi, dari sisi taste, itu sama dengan kita. Nah, kita harus bikin bargaining posisinya di situ, harus ada pembeda. Intinya apa? Value-nya. Kita harus punya lebih daripada kompetitor kita. Gimana caranya? Kita cari, kita riset. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu semua nggak boleh tuh bosan-bosan untuk mempelajari, terutama kompetitor. Kita pun kemarin waktu mempelajari itu ternyata ada case ya, beberapa kompetitor itu lebih dekat dengan kampus. Dan kita jaraknya sekitar 1,5 kilo lebih jauh. Akhirnya banyak tuh mereka yang pesen di sana. Akhirnya kita, kita buka cabang yang dekat dengan mereka. Atau mungkin jaraknya lebih dekat lagi, atau ya radiusnya sama lah, gitu. Dan itu efektif Bapak Ibu, itu salah satu cara. Cuman itu butuh modal ya, modal besar biasanya kalau mau buka cabang. Tapi itu tergantung kepada diri kita semua. Tapi biasanya customer itu yang dicari apa Bapak Ibu, value-nya tadi dari produk itu, dari produk kita gitu sih. Mungkin itu Mbak gitu.
Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ada value. Kita jual itu harus ada value-nya. Diferensiasi, pembeda dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Kayak gitu ya. Jadi kita Betul. akan terus riset, meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Seperti itu ya Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Rohmat sudah membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Juga itu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan sering banget ditanyain Mas sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah. Banyak yang ngerasain juga gitu sebenarnya. Ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, untuk Mas Rohmat boleh istirahat dulu ya. Siap, sama-sama. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk pemaparan materinya sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya nih. Siapa nih yang pengen GoPay gitu ya? GoPay Rp1 juta, siapa yang mau? Untuk 10 orang pemenang ya. Saya sendiri juga mau nih, Bapak Ibu lebih beli pulsa, buat ngegojek juga. Oke, langsung saja nih ya, kita masuk ke sesi kuis ini. Nah, untuk sesi kuis gimana sih Kak skemanya gitu? Nah, jadi untuk sesi kuis ini, saya akan membacakan pertanyaan, ya, satu pertanyaan. Nah, untuk satu pertanyaan ini, nanti setelah itu saya bacakan pilihan gandanya ya, A, B, C-nya, gitu ya. A, B, C-nya, gitu. Nah, kalau saya sudah selesaikan A, B, C-nya ya, nah, kalau sudah bacakan A, B, C-nya, nanti saya akan hitung tuh 1 sampai 3, ya. 1, 2, 3. Setelah hitungan ketiga, ya, nah nanti akan langsung dipilih nih ya, akan langsung dipilih, gitu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah siap? Oke, siap. Bapak ini siap semua ya. Oke, karena sudah siap, saya akan langsung saja nih membaca pertanyaannya. Siap-siap, Bapak Ibu, siap-siap. Pertanyaannya adalah, berikut adalah hal penting tentang menentukan HPP yang benar. Kecuali A, tentukan harga jual yang tepat. B, tetapkan strategi produk sebelum menentukan harga. C, strategi harga bertingkat. D, tidak menetapkan cara menghitung HPP yang tepat. Apa jawabannya? Ayo. Wow, cepat sekali. Sudah banyak sekali yang jawab. Oke, sip. Karena sudah banyak yang menjawab nih ya. Saya cukupkan nih, sudah ada 10 yang terpilih nih. Saya cukupkan untuk kuisnya. Sudah, oke. Oke. Karena kuisnya sudah cukup, kita akan lanjut nih ke sesi yang kedua ya. Sesi yang berikutnya ya, yaitu sesi untuk polling. Nah, untuk polling ini nanti dari tim akan launch pollingnya nih. Ya, pollingnya apa Kak? Nanti isi survei ya Bapak Ibu. Di layar perangkat Bapak Ibu nih sudah muncul pollingnya ya, surveinya. Silahkan diisi dulu. Di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. 1 sampai 5 nih. Secara keseluruhan gimana sih pendapat Bapak Ibu terkait kampus bisnis hari ini gitu ya. Silahkan diisi dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah isi, silahkan ketikkan di kolom chat ya dengan sudah atau dan atau sudah isi survei gitu. Biar saya juga tahu Bapak Ibu sekalian juga gitu. Ya silahkan diisi dulu. Saya kasih waktu 10 menit. Cepat kok. Oke, sudah semua? Oke. Sudah banyak ya yang ngisi. Mungkin sambil ngisi, ini saya akan bacakan dulu nih pemenang-pemenang dari kuis yang tadi ya. Yang pertama, ada Mauziah Hasanah. Lalu yang kedua ada Michael Yuwono. Ketiga ada Bapak Ida Bagus. Keempat ada Kamal. Kelima ada Lili Dahlianti. Lalu ada Rohendi. Berikutnya ada Putri Eka Riandani. Lalu ada Heri Ismawan. Berikutnya ada Sri Wahyuni dan juga ada Reynaldi Siatiman ya. Wah, selamat untuk para pemenang. GoPay-nya ya, nanti akan dihubungi oleh tim yang terkait. Seperti itu. Baik, semuanya sudah isi polling? Ini masih ada yang jawab pertanyaan. Selamat lagi pemenang ya. Iya, pemenang.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tanpa terasa nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah isi polling, udah isi kuisnya. Namun gitu ya, saya akan kasih tahu nih beberapa hal. Karena Bapak Ibu udah ikut kampus bisnis hari ini ya. Nah, karena Bapak Ibu udah ikut kampus bisnis hari ini, jadi Bapak Ibu berhak mendapatkan fitur terbaru dari Lubis, yaitu ada BizTips ya. Oke, nah BizTips itu sebenarnya apa sih? Nah, BizTips ini merupakan fitur yang ada di aplikasi GoBiz yang gunanya untuk apa, Kak? Gunanya itu untuk menambah literasi dari Bapak Ibu seputar GoBiz dan juga GoFood supaya nanti bisa tahu nih biar gacor, biar banyak orderan tuh kita kasih BizTips itu. Nah, untuk BizTips itu nanti ada di mana, Kak? Di bagian tab lainnya ya, di bagian tab lainnya yang fiturnya gambarnya bohlam yang warna kuning ini. Terus cara aksesnya gimana, Kak? Silahkan diklik aja menu BizTips tersebut ya. Kalau sudah, nanti akan muncul di tampilan yang kedua ya terkait deskripsi singkat mengenai BizTips. Kalau udah, nanti silahkan diklik lanjut ya. Kalau sudah klik lanjut ya, silahkan dilihat nih ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah dilihat dan juga dibaca ya akses-akses ini, silahkan diklik setuju ya. Kalau sudah diklik setuju, nanti Bapak Ibu akan diminta nih untuk memilih bahasa. Ya, bahasa yang dipakai mau apa nih dalam belajar gitu ya. Mau pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau seperti ini ya, tampilannya seperti ini, berarti pakai bahasa Indonesia nih saya pilihnya. Nah, nanti akan muncul nih yang kelima, terkait manfaat-manfaat dari menggunakan fitur BizTips ini ya. Kalau sudah ya, nanti silahkan klik mulai. Nah, kalau sudah klik mulai, sudah ada Bapak Ibu, nanti bisa langsung dipelajarin aja. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain itu juga nih Bapak Ibu ya, saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, Kak, gimana ya? Aku tuh pengen menyesuaikan nama outlet aku supaya mudah dicari sama customer. Atau, Kak, aku pengen pindah lokasi nih karena aku udah bisa nyewa suatu ruko gitu. Nah, saya untuk cari ataupun pengen tahu tutorial-tutorial itu semuanya sudah ada di menu bantuan yang ada di aplikasi GoBiznya Bapak Ibu belum ya. Semuanya sudah ada di situ. Jadi anggapannya seperti Google-nya aplikasi GoBiz gitu ya. Silahkan diklik aja di menu lainnya ya, akan muncul tuh icon bantuan. Nah, silahkan dieksplor semuanya. Pertanyaan yang ingin ditanyakan semuanya ada di situ jawabannya. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga nih, tadi saya sempat lihat ada yang tanya, kalau pengen jadi member komunitas motor GoFood gimana, Kak? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Silahkan langsung aja gabung di komunitas motor GoFood kita alias Kompak ya di aplikasi Facebook ya. Ingat, di aplikasi Facebook. Silahkan di-search ya komunitas partner GoFood. Nah, di situ akan muncul nih grup ya. Grup yang background-nya warnanya merah, wallpaper-nya warnanya merah. Nah, jadi khusus untuk partner GoFood aja. Silahkan langsung join aja di situ. Karena di situ nanti akan banyak partner GoFood dengan Indonesia gabung di situ juga. Dapat informasi-informasi terbaru seputar GoFood juga ada di situ. Kayak gitu. Selain di Facebook, ada di mana lagi, Kak? Supaya dapat informasi. Silahkan langsung aja ikuti ya, follow Instagram kita di @gofoodpartners ya. Dan juga silakan di-subscribe ya YouTube kita di Mitra Usaha Gojek. Dan juga yang mungkin hari ini ada yang terlambat datangnya dan pengen dapat materi secara lengkap, bisa juga langsung aja subscribe ya YouTube kita bernama Kampus Bisnis GoFood ya. Silakan di-subscribe Kampus Bisnis GoFood. Nah, itu nanti biasanya kita akan share di situ Bapak Ibu, termasuk webinar hari ini ya. Kita juga di-share di situ. Gitu. Jadi jangan bersedih karena ketinggalan, kita share di YouTube juga kayak gitu. Nah, selain itu juga nih Bapak Ibu, nih ini ada event, annual event ya tepatnya. Jadi nggak setiap hari ada, nggak setiap bulan ada. Ini sifatnya hanya tahunan. Jadi 2 hari lagi, tepatnya hari Jumat besok ya. Besok Jumat itu akan ada acara Semarak Kompak ya, bertepatan dengan hari jadi Kompaknya yang ketiga. Jadi untuk komunitas partner GoFood itu sudah dari tahun ketiga nih Bapak Ibu. Nah, di situ kita akan ada talk show, terus juga ada malam penghargaan dan juga banyak ragam hadiahnya mulai dari emas, HP sampai motor itu kita bagiin di situ juga Bapak Ibu. Door prize-nya macam-macam. Selain dari door prize, kita juga hadirkan nih banyak pembicara nih. Mulai dari direktur kita nih terkait Goto juga, terus juga ada Pak Maulana Hakim, CEO Teguh, terus ada Master Chef ya, Chef Ririn Maringka hadir juga tuh ya. Jadi acaranya kapan sih Kak? Besok Jumat Bapak Ibu ya, tanggal 14 Oktober
jam 7 malam sampai jam 22 alias jam 10 malam. Terus daftarnya gimana, Kak? Daftarnya langsung aja nih, daftar di https://gjk.id/daftar semarak ya. gjk.id/daftar semarak. Semuanya kecil hurufnya. Silakan langsung daftar ya Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan dapat door prize. Amin. Oke. Nah, ini kalau bisa mau daftar ya, selain pakai link, ya Bapak Ibu bisa langsung scan aja. HP-nya diangkat, langsung scan. Nah, nanti bisa langsung daftar loh. Melalui barcode ini, Bapak Ibu ya. Langsung daftar supaya nanti bisa dapat door prize. Oke, sudah semua? Sudah daftar belum nih Bapak Ibu? Oke, ingat ya di GJK daftar Semarang Kompak ya. Oke, selain itu juga nih Bapak Ibu saya akan kasih tahu ya. Kasih tahu apa Kak? Nah, karena masih banyak yang belum teredukasi dan juga masih banyak yang belum yakin terhadap nomor-nomor yang mengatasnamakan pihak kami, Bapak Ibu juga harus waspada nih terkait tindak penipuan yang mengatasnamakan pihak Gojek. Gojek itu sebenarnya cuma Gojek doang apa Kak? Gojek itu input GoBiz, GoPay, GoFood ya, itu semuanya dari company kami ya. Itu mohon diperhatikan. Hati-hati kalau misalnya ada yang mengatasnamakan pihak kami, terus mereka tuh minta nih 16 digit kartu ATM-nya atau kartu kreditnya. Terus juga memberikan kode OTP atau one time password-nya. Ya, itu jangan kasih tahu siapapun, yang boleh tahu cuma Bapak Ibu doang tuh ya. Oke. Apalagi sampai transfer dana, itu juga jangan dilakukan ya. Tentu itu pasti dari penipu ya. Nah, kalau misalnya ini ragu nih, informasinya tuh benar dari pihak Gojek atau bukan sih? Nah, nanti bisa langsung aja make share ya, kasih tanyakan aja ke sales PIC kota masing-masing ya, di karyawan kota masing-masing ya, kota masing-masing itu maksudnya mungkin daerah Jogja ada sendiri, Surabaya ada sendiri, mungkin ada kontaknya, boleh ditanyakan. Atau langsung aja ke CS kami di Pusat Bantuan Mitra Usaha Gojek, di email mitrausaha@gojek.com atau di call center 1500 111 gitu. Nah, kalau misalnya jelas menemukan itu seorang penipu, bisa langsung aja dilaporkan di https://gjk.id/lapor penipuan dengan L dan P-nya besar. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah materi hari ini sudah selesai, gitu ya, sudah kuis, juga udah polling, sudah saya jelaskan terkait waspada penipuan juga, dan tidak terasa sudah 2 jam berlalu ya, lebih dari setengah jam bahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada para pembicara yang hebat sekali, ada Mas Danis, serta juga Mas Muhammad. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebagai penutup, saya di sini ada satu pantun nih ya. Sore-sore rujak mangga, cakep. Sambalnya pedas asam manis, cakep. Udah pandai tentukan harga, yuk segera bikin promo biar makin laris manis. Oke Bapak Ibu, saya Ratna serta perwakilan saya Ratna dan juga perwakilan tim lainnya mohon berhenti apabila ada salah kata, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.